jalankan aja. Ya. Oke, baik, siap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, Bu Yunita dan Pak Za ya. Selamat siang, Bu Yunita. Pak Za. Selamat siang. Ya, oke, baik. Untuk itu saya izin mulai ya, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat siang di akhir pekan ini. Tidak bosan saya menyapa kawan-kawan. Gimana kabarnya nih rekan-rekan di akhir pekan ini? Semoga baik ya, Bu Yunita, Pak Za, Pak Miki, dan Pak Cerah ya. Bertemu lagi. Kalau yang biasanya sering ikut virtual learning ya di SR Wiki, pasti nggak asing ya dengan wajah saya. Saya hingga pukul 4 sore nanti kita semua akan sama-sama belajar santai untuk berdiskusi bersama pemateri kita ya. Kami ucapkan juga selamat siang dan selamat bergabung pembicara kita siang hari ini Bapak Cerah Iskardono MMCHT. Juga kami ucapkan selamat bergabung seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Baik, dengan sangat antusias sekali ya, meski dilaksanakan di weekend ya, di akhir pekan ini ya. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, saya Ade Destiani. Pekerjaan saya saat ini sebagai Industrial Relation di salah satu perusahaan kelapa sawit yang berada di Aceh dan Kalimantan Selatan. Pada kesempatan saat ini saya selaku moderator akan menunggu jalannya sesi belajar virtual learning yang ini ya sampai dengan selesai nanti pada topik atau tema yang akan dibahas yaitu Goal Setting for Success ya 2023 ya. Baik teman-teman semua, saya akan memulai dengan satu buah pantun ya, karena saya tinggal di daerah yang beririsan dengan Betawi, Bekasi. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Ya, baik teman-teman. Adapun sebelumnya, cakepnya telat. Adapun sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu tata tertib untuk mengikuti virtual learning session ini. Yang pertama, diharapkan pada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh sesi dengan baik ya sampai dengan selesai. Nah, kami mengharap mohon kerjasamanya dari seluruh pihak peserta untuk memute audionya ya dan on cam kalau bisa hingga sesi acara ini selesai. Bila dipersilahkan nanti oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan dengan menyalakan audio, baru nanti silakan audionya dinyalakan ya agar acara dapat berjalan tertib. Kemudian audio yang disampaikan pembicara juga dapat terdengar jelas dan baik oleh peserta ini. Kemudian jika teman-teman ingin mengaktifkan video, ya mohon foto profilnya diganti dengan foto Anda sendiri. Kemudian jangan lupa juga nama profil Zoom diganti dengan nama yang telah Anda daftarkan untuk ikut sesi ini. Selanjutnya, seperti biasa, untuk para peserta wajib berpakaian rapi, bebas dan sopan, juga diperbolehkan untuk makan dan minum ya. Namun pada saat makan dan minum, audionya mohon untuk di-off-kan. Nah, kemudian virtual learning ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, akan disampaikan oleh pembicara, kemudian secara bersamaan mungkin bisa sambil diskusi ya, namun terlebih dahulu untuk chat ya, by chat room ya di Zoom ini ya. Mohon untuk tidak menyela bertanya saat pembicara sedang menyampaikan materi. Jika pada saat pemaparan materi ada yang bertanyakan kepada pembicara, silahkan nanti teman-teman dapat menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu ya pada chatroom Zoom ini. Sesi yang terakhir yaitu adalah sesi closing ya.
yang nantinya akan diakhiri dengan closing statement yang akan disampaikan oleh pembicara kita nantinya. Ya, kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama ya. Nanti kita ada foto bersama dulu sebelum ditutup acaranya. Ya, baik. Mari kita awali acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas antusiasnya, teman-teman. Selanjutnya saya akan memperkenalkan secara singkat narasumber kita. Beliau bernama Bapak Cerah Iskardono, MM, CHC, dengan berlatar belakang sarjana perguruan dan pendidikan, kemudian Magister Human Resource Management, hingga akhirnya hari ini beliau seorang senior trainer, kemudian motivator juga, SR konsultan juga, kemudian Certified Business Trainer, dan juga 36 tahun beliau menyambangi dunia kerja di 4 perusahaan internasional. Serta beliau juga seorang pengajar ya, atau telah mengajar lebih dari 100 perusahaan. Mantap ya. Beliau juga telah menciptakan banyak nih gagasannya melalui beberapa buku hasil karya beliau. Nah, yang bukunya mungkin bisa kita beli di mana Pak? Kalau kami mau beli atau bisa langsung secara eksklusif? Ya, ada di apa namanya? Saya juga ada di Tokopedia juga ada ya. Wah, Tokopedia mantap. juga ada ya. Di Tokopedia ada. Nah, jadi Ya. teman-teman ketika memang teman-teman mau membeli bukunya yang dipersembahkan Ya. Oleh Pak Cerah ya. Ada 3 buku ya Pak ya, Mindstroll, kemudian Mind Information Grateful, kemudian Pilot Way ya Pak ya. Ya, siap. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman sesinya Pak Cerah ya, supaya bisa dibaca bukunya, hasil karya-karyanya Pak Cerah. Oke, baik. Langsung saja, mari kita sambut pembicara kita, Bapak Cerah Iskardono. Boleh minta aplausnya? Cerah, semoga sehat selalu ya Pak, dan selalu terlihat cerah seperti namanya nih. Apalagi kita semua di sini pastinya sudah siap mendengarkan sharing knowledge dari Bapak ya. Bahan ajarnya silabus kali ini kita bahas apa saja Pak terkait era ya Pak ya, kemudian strategi apa namanya fasil ya Pak ya. Iya betul. Nanti kita menjadi yang terbaik ya kan dari diri. Iya. Oke, baik. Nah dengan berbagai pengalaman tadi sudah saya sebutkan tadi nih, tentunya menurut kami ini tepat Bapak menyampaikan materi ini kepada kita semua. Baik, kami persilahkan kepada Pak Cerah untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bu Desi, pengantarnya sangat luar biasa. Juga apresiasi kepada Pak Miki ya sudah mengarrange event ini ya kan, dengan baik, dan juga teman-teman yang bisa hadir ya, yang sangat serius untuk belajar. Orang di hari yang Minggu tapi tetap mau belajar ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, di mana orang-orang lain pada weekend ya sama keluarga, bersenang-senang dengan keluarga, namun hari Minggu tetap belajar ya. Ini investasi leher ke atas, ini adalah ciri orang-orang yang sukses ya. Jadi SDO lah, sumber daya otak, memang itu yang memegang peran penting di dalam memenangkan persaingan saat ini ya kan. Jadi sumber daya manusia yang memiliki otak ya, yang terus ingin belajar, yang kepo, yang stay foolish and stay hunger, itu yang kata Steve Jobs ya kan. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang stay foolish and stay hunger, yang merasa bodoh dan merasa lapar akan ilmu pengetahuan. Dan appreciate untuk para peserta sudah satu visi, satu hati, dan satu frekuensi, ikut Steve Jobs, stay foolish and stay hunger. Saya pun juga usia baru 66 tahun masih terus belajar kok, ya kan, masih kurang terus. Baik, izin saya share screen ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit ini oleh Mbak Destri. Ya. Ya, jadi
judulnya adalah Goal Setting for Success 2023 ya. Tadi sudah dijelaskan, saya urutkan materi ini supaya mudah dipahami adalah think globally, act locally. Kita berpikir secara global dulu, kondisi global itu seperti apa, kemudian kita urutkan ke bawah dan sebagainya, akhirnya terkait dengan perusahaan kita, terkait dengan divisi kita, departemen kita, dan juga terkait dengan diri kita ya. Bagaimana kita mencapai target-target di tahun 2023. Jadi sebagaimana kita ketahui ya bahwa memang tahun 2023 itu tahun yang sangat challenging, sangat menantang. Jadi banyak yang mengatakan banyak yang mengatakan bahwa akan terjadi resesi yang lebih parah lagi, ya kan, dan sebagainya. Maaf sebentar. Ya akan ada resesi, ya. Lebih parah lagi. Namun demikian kalau Indonesia ada secerca harapan ya kan karena memang salah satu negara yang sudah dikelola dengan baik, yang diharapkan sekarang sudah termasuk negara nomor 17 ya kalau saya nggak salah baca, dan nanti 2023 itu bisa nomor 7 terbesar di dunia. Mudah-mudahan ya kan. Nah, itu adalah goal setting dari negara ya. Jadi nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Desri, jadi saya kerja itu sebenarnya sampai sekarang masih aktif kerja juga part timer, jadi lebih 40 tahun. Pernah di Garuda, 22 tahun di MSA Cargo, 3 tahun di Sinarmas Group, ya, PT Smart ini 9 tahun, pensiun beneran, kalau Garuda pensiun dini, terus Ven Logistik 2 tahun, dan sekarang ya masih aktif di part timer di Ven Logistik. Jadi terima kasih. Kemudian sekali lagi bahwa nah ini foto-foto pada waktu training Angkasa Pura, kemudian Asian Games ini pada waktu orang-orang di garda depan, kemudian di Sinarmas dan sebagainya, di Trans Club Indonesia, di Suzuki National Meeting dan sebagainya. Nah ini launching buku, nah ini zaman dulu 40 tahun yang lalu pada waktu ngajar pramugari ini, ya, paling ganteng sendiri 40 tahun yang lalu. Ya, oke. Nah, goal setting for success, semua orang ingin sukses. Ya. Nah, sukses itu apa? Nah, bagaimana cara meraihnya sukses? Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda, punya preferensi atau cita-cita yang berbeda, punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, namun demikian kalau kita simpulkan ya bagi saya bahwa sukses terwujud itu bukan karena keberuntungan semata, tapi karena diperjuangkan dengan sungguh-sungguh melalui target yang jelas, artinya goal setting yang jelas, melalui perencanaan yang matang dan keyakinan, kerja keras, keuletan, dan disertai dengan doa. Jadi itu adalah sukses itu definisi sepertinya seperti itu. Jadi yang jelas kita harus punya target yang jelas, target jangka panjang, target jangka menengah, termasuk jangka pendek, termasuk target tahun depan tahun 2023. Nah itu harus ada clear, harus jelas target-target kita. Nah untuk mencapai target itu harus kita rencanakan dengan matang. Strategi perencanaannya harus matang, bagaimana action plan-nya dan sebagainya, bagaimana tolok ukur keberhasilan dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Ya. Dan semua harus kita jalani dengan penuh keyakinan. Dan jangan lupa doa. Ya. Doa ini sangat penting karena doalah yang membuat semuanya bisa terjadi, itu karena doa, karena izin Allah Tuhan yang maha baik. Ya. Terima kasih. Nah, ini training frame-nya untuk goal setting 2023 ya. Jadi kita hidup ini harus ada tujuan, harus ada dream ya. Cuman kalau dream aja itu impian, ini kalau impian ditambah target waktu itu namanya goal setting, namanya target ya kan. Tapi kalau nggak ada waktunya itu hanya dream aja ya, atau impian saja. Nah, untuk itu kita perlu ada targetnya supaya dream tersebut, impian tersebut bisa menjadi kenyataan.
intinya adalah bagaimana mencapai target kita, target secara individu maupun target kita secara profesional. Ya. Nah, kalau kita sebagai profesional itu indikasinya apa bahwa target itu tercapai? Pertama adalah KPI atau Key Performance Indicator, dashboardnya itu hijau, ya kan? Kalau kita sudah melaksanakan manajemen kinerja balance scorecard ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. KPI-nya itu kalau target kita itu tercapai, itu dashboardnya hijau. Kalau tidak tercapai itu merah. Tapi kalau hampir tercapai itu kuning. Nah, itu udah kuning itu kita udah tergesa-gesa aja segera mencapai target tersebut ya kan, supaya kinerja kita yang terbaik lah, minimal memenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan, baik target individu, target departemen ataupun target divisi yang akhirnya menunjang target corporate secara keseluruhan. Yang berikutnya, target kita harus meningkatkan produktivitas. Artinya produktivitas kita tahun 2023 itu harus lebih tinggi daripada tahun 2022. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, ini adalah Kaizen, ini adalah continuous improvement ya. Nah, ini target kita, produktivitas kita harus lebih tinggi, pendapatan kita harus lebih baik ya dan sebagainya. Dan kalau KPI kita tercapai, produktivitas kita juga tinggi, akhirnya karir kita pun akan terdongkrak ikut naik juga. Artinya ikut lebih cepat lah ya. Kalau mau naik pangkat itu kan dinilai dalam performance appraisal-nya, mungkin berapa kali M ya kan, nilainya berapa kali baik atau dan sebagainya. Kalau memuaskan atau sangat baik 2 kali minimal, terus sekali baik misalnya seperti itu ya, minimal seperti itu. Tapi kalau baik-baik semua ya mungkin bukan 3 tahun, lagi bisa 4 tahun, bisa 5 tahun dan sebagainya. Nah, yang jelas dengan pencapaian target-target yang dicanangkan oleh perusahaan ke departemen kita, ke individu kita, karir kita pun akan ikut naik ya, termasuk juga bonus-bonus yang disediakan oleh perusahaan ya. Nah, kemudian dalam mencapai target itu jangan lupa hadirkan rasa bahagia ya, rasa bersyukur, happy and abundant life ya. Hidup ini cuma sekali ya kan, dan juga cuma sebentar, maka sangat rugi ya kalau kita tidak bahagia, kalau kita tidak penuhi dengan rasa syukur di dalam kehidupan ini. Jadi nikmati hidup ini dengan penuh rasa bahagia dalam mencapai target tahun 2023. Setuju? Oke, kalau setuju kasih jempol boleh? Oke, sip. Nah, untuk bisa mencapai target itu tergantung dari kita. Bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menjadi leader diri kita sendiri yang terus kita tumbuh kembangkan dalam rangka mencapai target di tahun yang akan datang. Nah, untuk mengembangkan diri kita harus tahu langkah-langkah apa sih sebenarnya di tahun 2023 ini apa. Jadi 2023 itu saya terjemahkan sebagai langkah-langkah ya, kondisi-kondisi eksternal, internal, persaingan dan sebagainya, termasuk strategi kita dalam mencapai target di tahun depan. Nah, kita tahu bahwa kondisi saat ini adalah kondisi VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity ya. Jadi ini sebenarnya sudah konsep yang sudah lama ya, dikembangkan oleh Akademi Militer Amerika Serikat pada waktu Perang Teluk, di mana pada waktu Perang Teluk itu Amerika di gurun itu nggak nyangka ternyata ada badai gurun dan sebagainya, ada pasir di mana-mana, musuh itu nggak jelas datangnya dari mana, nggak harus selalu dari depan ya kan. Nah, itu adalah kondisi yang uncertainty ya, seperti itu. Nah, itu dipelajari secara khusus dan ini diadop di industri atau di bisnis. Kondisi saat ini sangat relevan sekali ya. Apalagi selain kondisi VUCA juga masalah digital ya, perkembangan teknologi ini juga sangat pesat sekali, ini juga mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian generasi milenial, kemudian perang Rusia sama ini Ukraina ya, ini makin memperparah lagi kondisi VUCA kita ya. Ini adalah kondisi global. Nah, untuk itu bagaimana cara solusinya ya? Nah, ada yang mengatakan VUCA ya diselesaikan dengan cara VUCA juga. Tantangan VUCA tadi ya,
perubahan yang sangat cepat, penuh ketidakpastian, masalah yang begitu rumit dan serba tidak jelas, serba mengambang itu diselesaikan dengan cara VUCA. Pertama adalah vision, punya visi yang jelas, punya tujuan yang jelas, ya, punya sasaran yang jelas, punya goal setting yang jelas, ya. Ini yang sangat penting sekali. Jadi goal itu nggak boleh kita lepaskan, impian itu harus ada di dalam diri kita sampai kapanpun, ya. Kalau kita tidak punya impian, kita tidak punya harapan, selesai kita, ya. Kita tidak punya motivasi lagi, ya. Kita tidak punya semangat lagi untuk mengejar impian-impian kita karena kita tidak punya harapan dalam kehidupan kita. Jadi terus jangan putus untuk memiliki harapan, ya. Itu adalah merupakan vision keluar. Kemudian kita berusaha untuk understanding, mengerti kondisi saat ini, ya, kondisi lingkungan kita, politik kita, ekonomi, sosial dan sebagainya, krisis kita, ya, krisis katakanlah sekarang itu adalah krisis ekonomi, ya, kita pahamilah, berusaha untuk mengerti. Kemudian krisis energi, ya kan, krisis pangan, ya kan. Nah, sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan, terutama garmen juga tekstil banyak gulung tikar, ya, banyak karyawan di PHK dan sebagainya, ya. Belum startup, ya kan, banyak yang di PHK dan sebagainya, ya. Ya kondisinya seperti itu, ya. Nah, ya, maka dari itu kita harus tahu, paham, understanding, kemudian harus cari kejelasan. Kenapa kok startup ini juga banyak yang bangkrut juga, mengurangi pegawainya? Karena dari survei itu ternyata startup itu lebih dari 2.000, ya. Itu yang bisa survive itu nggak sampai 15%. Yang 85% itu layu sebelum berkembang. Ya, karena ya startup itu biasanya ada investor. Nah, investornya itu kan kasih duit terus, ya kan, bakar uang terus. Tahap-tahap pertama, ya lama-lama kalau revenue belum dapat juga, ya kan, market share belum dikuasai juga, ya kan, ya akhirnya investornya sendiri juga berhenti juga gitu loh untuk memberikan investasi. Nah, akhirnya bagaimana caranya supaya cash flow-nya tetap ada, ya salah satunya dikurangi jumlah karyawannya, efisiensi dan sebagainya. Ya itu jelasannya kondisinya seperti itu. Kemudian agility, seorang yang sukses di era saat ini adalah memiliki pola pikir atau mindset atau cara kerja agile. Agile itu adalah lincah, responsif, bisa melihat peluang-peluang sekecil apapun, ya kan. Kalau ada peluang lari dikejar, ya kan? Sampai dia dapat. Itu adalah agile, ya. Jadi kita saat ini harus agile untuk bisa survive, lincah mencapai target di tahun yang akan datang. Nah, kemudian saya kutip dari HBS, ya, Harvard Business School, dari jurnal, ya. Di situ saat ini nih katanya kita kalau mau survive itu harus punya prinsip FACIL, harus visionnya yang jelas. Tadi kita sudah jelas kita mau menuju kemana, ya kan. Kemudian harus agile, tadi kita harus lincah, memanfaatkan setiap peluang, ya kan. Terus cepat mengambil keputusan dan gaspol, ya kan. Itu agile itu gitu, begitu dapat kita harus gaspol, kalau enggak nanti keduluan sama orang lain. Kemudian kita harus kolaboratif, harus bisa bekerja sama. Jadi persaingan kita ini bukan sesama katakanlah industri yang sama, ya kan, hotel sama hotel atau taksi sama taksi, tetapi mereka bersaing sama aplikasi, ya kan. Ya, maka dari itu harus kolaborasi, harus kerjasama dengan aplikasi, kan gitu aja. Nah, itu kolaborasi, memang ini nyata. Kemudian selalu harus ada inovasi-inovasi. Jadi harus ada perbaruan terus, produk-produk yang baru, inovasi-inovasi yang baru, cari celah-celah atau market-market yang baru, ya, dan sebagainya. Nah, inovasi ini adalah sangat penting sekali untuk bisa mencapai target atau sukses di tahun 2023. Dan yang terakhir, FACIL ada listen. Ya, kita diberikan Tuhan telinga 2, mulut 1. Ini artinya kita harus lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Nah, itu dengarkan apa maunya customer, ya, dengarkan apa maunya pimpinan kita, ya, dengarkan maunya teman kita atau bawahan kita, ya kan, atau semua keluarga kita atau anak istri kita atau semuanya. Kita dengarkan mereka semuanya. Kemudian kita berusaha untuk mengerti mereka, ya.
kemudian kita berusaha untuk menjadi bagian dari solusi mereka. Kita bisa bersinergi dengan mereka, kita menjadi part of the solution, ya, menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Itu adalah mindset orang-orang yang sukses, ya. Winning mindset atau winning attitude, ya. Itu adalah kita menjadi part of the solution, bukan part of the problem, ya. Nah, goal setting for success in achieving target. Jadi kalau kita definisikan, ya, suatu kondisi spesifik tertentu di masa mendatang yang akan kita kejar. Jadi target itu harus kita kejar, harus kita capai, dan harus kita wujudkan dengan berbagai macam cara. Caranya gimana? Pokoknya target harus tercapai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Ya, itu adalah goal setting. Nah, kemudian target-target itu bisa berupa target yang kuantitatif, ya, dan juga target-target kualitatif, ya. Jadi target kualitatif pun itu harus kita terjemahkan secara kuantitatif, ya, sehingga semuanya bisa diukur, ya. Semua bisa dilihat apakah sudah tercapai apa tidak, tergantung ukuran yang kita capai, tergantung KPI-nya tadi. Kalau Key Performance Indicator-nya dashboard-nya hijau green, ya berarti sudah tercapai, ya, secara kuantitatif, ya. Nah, goal setting supaya gampang ini saya bagi jadi dua saja. Pertama adalah personal goal atau target pribadi, ya. Kita manusia ini punya preferensi pribadi, punya kesukaan pribadi, punya hobi sendiri, punya keinginan sendiri. Nah, keinginan-keinginan Anda ini harus Anda wujudkan, ya. Itu adalah keinginan sebagai personal goal, ya, keinginan pribadi Anda, cita-cita Anda, dan itu harus Anda perjuangkan, ya. Tahun depan itu pengen punya apa, pengen bisa apa, ya kan? Itu harus Anda wujudkan. Terserah, ini masing-masing pribadi bebas, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah target terkait dengan pekerjaan kita. Kita sebagai karyawan ataupun karyawati, ya, kita punya professional goal, ya, yang diturunkan dari goal-goal organisasi, dari goal corporate objektif, ya kan? Jadi dari corporate objektif, ya, diturunkan menjadi divisi, diturunkan menjadi departemen, diturunkan dari seksi sampai diturunkan kepada divisi, ya. Jadi semacam MBO, manajemen by objektif, ya kan. Nah, itu sasaran-sasaran itu diturunkan sampai ke bawah, sampai detail, ya. Nah, ini adalah target profesional kita. Nah, salah satunya nanti kita berikan contoh dengan balance scorecard untuk personal goal-nya, pengukurannya. Nah, personal goal kita ini apa? Coba saya minta rekan-rekan peserta juga memikirkan kira-kira apa yang ingin kita capai di tahun 2023 untuk personal goal kita. Apakah merubah sifat kita, ya, supaya perilaku kita lebih baik, ya. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya takut jadi pemberani, ya. Tadinya malu, sekarang nggak, tampil aja dengan penuh rasa percaya diri lah, nggak malu-maluin, ya kan. Kalau kita malu, kalau pura-pura berani bisa nggak? Pura-pura aja loh, ya kan. Kadang saya minta gitu, kalau ngajar teknik presentasi itu kalau mau maju aja, Pak malu Pak. Kadang-kadang kalau pura-pura aja pernah nggak? Pura-pura berani bisa nggak? Ya pura-pura aja, ya bisa, ya udah pura-pura aja. Ya itu akhirnya maju saya pura-pura. Karena mindset kita itu nggak bisa membedakan antara pura-pura dengan fakta, ya kan. Otak bawah sadar kita, ya, ini nggak bisa merasakan apakah itu kenyataan atau imajinasi, ya kan? Nah, itu pokoknya itu salah satu tekniknya, ya. Akhirnya kita mereka maju dan sebagainya bisa tampil dengan penuh rasa percaya diri. Yang tadinya pemarah, ya bagaimana sekarang jadi penyabar dan sebagainya. Yang tadinya rendah diri sekarang rendah hati, ya, bukan sombong, ya kan. Jadi kalau rendah diri kan minder, ya kan, tapi kita jadi percaya diri. Kemudian juga goal setting saya apa, ya? Goal setting Anda apa? Apakah memiliki karir tertentu atau jabatan tertentu? Boleh, monggo silakan. Apa melanjutkan pendidikan, ya kan? Meningkatkan keterampilan tertentu dan sebagainya, digital marketing yang sekarang ini belum kita kuasai, sekarang kita kuasai, atau Bu Yuni, ya, yang tadi pagi sudah hadir karena beliau ditugaskan di HRD. Nah, target di kita adalah bagaimana memimpin di HRE dalam kondisi
saat ini ya, di mana karakter para karyawan itu sangat beda-beda. Tadi cerita sempat curhat seperti itu, betul. Nah, itu adalah target-target kita ya. Bagaimana kita mengelola HRD secara efektif dan produktif ya, sehingga berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan perusahaan ya. Ya, itu juga boleh juga ya. Kemudian ingin mencapai penghasilan tertentu ya. Katakanlah saya pengen naik haji atau bukan naik haji, katakanlah umroh lah, mengumrohkan kedua orang tua saya, umroh 35 juta. Ya, kalau berdua berarti 70 juta. Nah, kalau gitu kalau kira-kira bulan Oktober, bulan 10 ya, berarti kita bagi 10, kan gitu aja. Jadi 70 juta kita bagi 10 bulan, berarti sebulan saya harus nabung 7 juta, ya kan? Nanti 10 bulan ya kita sudah ngumpul 70 juta untuk mengumrohkan kedua orang tua kita. Nah, misalnya seperti itu. Jadi target tersebut harus dirinci per bulan, dari tahunan per bulan sampai ke perharinya, ya kan? Seperti itu. Ya, kemudian mungkin punya target jabatan sosial tertentu, ya kan, kita punya kegiatan sosial jadi relawan atau di masjid, di gereja dan sebagainya, monggo saja. Atau yang masih jomblo belum menikah, pengen menikah tahun depan, ya kan, ya silakan targetnya dicapai aja, ya kan, disiapkan dengan matang, ya. Atau kita rekreasi ke suatu tempat lah, ya. Udah lama nggak jalan-jalan ke Bali atau kemana, ke Eropa dan sebagainya, monggo, ya kan, kapan lagi mumpung pandemi sudah usai, ya. Nah, target itu harus smart ya. Smart, orang pandai, orang cerdas itu punya target yang smart juga. Ya, smart itu singkatan spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time frame. Jadi targetnya itu harus jelas dan harus bisa diukur dan harus bisa dicapai. Karena kalau targetnya itu terlalu tinggi, ya nggak bisa tercapai, itu kita sudah down dulu, sudah males dulu. Jadi target itu kita tentukan yang 50-50 gitu loh. Seperti kita main pertandingan, katakanlah pertandingan badminton. Kalau kita sudah pasti kalahnya sama musuh kita, ya udah kita udah nggak semangat. Atau kita udah pasti menangnya karena musuh kita di bawah kita. Ya Pak, kita udah menyepelekan lah, ya kan, nggak semangat. Tapi kalau 50-50 bisa menang bisa kalah, ya kan, Argentina sama Prancis nanti malam ya Piala Dunia, ini 50-50. Nah, ini targetnya menantang ini. Nah, itu sangat sangat menantang. Nah, itu menimbulkan energi yang sangat luar biasa ya. Target kita harus kita bikin yang challenging, yang menantang seperti itu. Kemudian harus realistik ya, dan harus masuk akal juga, dan harus ada waktunya, harus jelas, time frame-nya harus jelas kapan. Nah, katakanlah ini saya ambil contoh itu target yang smart. Ya, kalau sekarang kita sudah S1 pengen S2, ya minimal tahun depan kita daftar S2 lah ya. Kuliah S2 ya, S2 2 tahun ya. Jurusan ekonomi, terserah jurusannya apa. Dengan nilai rata-rata 80, harus spesifik. Kemudian di universitas mana? Misalnya di UI juga boleh. Tapi kalau kita tidak tinggal di Jakarta atau Depok dan sekitarnya, ya kita universitas terbuka juga boleh, ya kan? Atau di mana saja boleh lah. Tapi target kita adalah kuliah S2, jurusannya terserah Anda, universitasnya di mana terserah Anda, ya kan? Dan waktunya harus jelas, yaitu 2 tahun harus selesai, ya, termasuk bikin disertasinya atau skripsinya, ya. Itu harus selesai. Nah, contohnya seperti itu. Jadi harus ditulis. Nah, maka dari itu teman-teman para peserta ini silahkan monggo ditulis dulu, ya kan. Tentukan dulu targetnya tahun 2023 ke depan itu kira-kira apa? Silahkan. Yang smart, target yang smart, kita latihan dulu. Ya, silahkan ditulis dulu. Bisa langsung teman-teman bisa langsung ditulis di chat room mungkin ya Pak, cerah ya Pak ya. Ya, ya betul. Ya, boleh silakan teman-teman. Silakan. Target ya Pak ya. Ya, silakan. Mungkin Bu Yunita tadi sudah tadi pagi sudah hadir, kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah diskusi tadi pagi. Kira-kira target tahun depan apa, Bu? Ya, Bu Yunita.
Mungkin targetnya meningkatkan kedisiplinan sama gaji, Pak. Oh Karena ya, gaji sekarang saat ini masih ada beberapa yang di bawah UMR. oke. Ya, ya. Itu saja Bu Demikian, Junita? Pak. Ya, oke, Iya, terima kasih Bu Junita. Ini tugas HRD banget ini. Ya kan? iya betul. Iya. HRD itu kan tugasnya adalah mendisiplinkan karyawan, ya kan? Itu yang Ya, nomor satu, ya kan? Karena kadang-kadang karyawan itu masih ada berbagai macam cara, berbagai macam alasan, ada saja datang telat, izin, ya kan? Terus ya ya segala betul. macam lah. Ya kadang-kadang juga izinnya juga nggak benar, ya kan? Alasannya juga Iya, itu terus, ya kan? Ini juga berkali-kali kita. macam-macam alasannya. Iya, macam-macam sekali ya Bu Junita alasannya. Itu memang harus kita disiplinkan ya. Itu betul sekali. Kemudian bagaimana HRD itu membuat para karyawan tadi produktivitasnya meningkat. Itu juga tugas HRD ya kan. Makanya diberikan training ya kan. Iya, Diberikan coaching, konseling dan sebagainya ya kan. Itu adalah untuk meningkatkan produktivitas. Juga ini tantangan yang berikutnya adalah bagaimana mensejahterakan karyawannya ya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah ini balancing di sini yang menarik Bu Sunita ya kan. Karena kalau belum UMR ya UMP atau ini ya kita berusaha caranya bagaimana ya dengan katakanlah dengan uang makan, dengan uang transport dan sebagainya ya akhirnya secara keseluruhan itu sudah masuk UMP ya kan. Jakarta iya, berapa? 4,8 atau berapa sekarang Jakarta misalnya ya minimal kita gabung semuanya akhirnya jadi segitu gitu loh Bu ya kan. iya. Nah, itu caranya gimana? Meramunya itu adalah tantangan HRD. Dan di samping itu juga bagaimana convincing manajemen, meyakinkan manajemen ya supaya bisa mengikuti regulasi ini sehingga karyawan pun mendapatkan hak seperti yang diharapkan oleh mereka ya kan. Jadi ada win-win solution lah begitu ya. Nah, ini juga perjuangan yang nggak gampang Bu. Terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan berhasil dan menjadi saluran berkah bagi orang lain. Saya Amin, ingat ya, amin. saya ingat Oprah Winfrey itu ya. Oprah Winfrey itu kenapa kok pengen jadi orang yang sangat terkenal dan sosialnya tinggi dan sebagainya. Ya karena dia membiarkan dia punya filosofi biarkan Tuhan menjadikan saya sebagai saluran berkah bagi sesama, bagi orang lain. Sangat luar biasa, ya kan? Nah, itu kita arahnya sana, setuju ya. Kita saluran berkah bagi memperjuangkan hak-hak karyawan kita. Terima kasih Bu Yunita. Satu lagi, siapa lagi tadi? Boleh? Ya, baik. Mumpung pesertanya sedikit. Mungkin Mestinya kalau 10 dari orang. saya sendiri, Oh ya Bu Desi, ya. goal setting ya untuk tahun depan. Bagaimana Bu Desi? Jadi ke PR ya, jadi menghidupkan paguyuban yang guyup di lingkungan perumahan karyawan ya Pak. Jadi kan kebetulan karyawan kami kan banyak yang tinggal di rumah-rumah di dalam kebun gitu kan. Sehingga nanti supaya bisa mereka sama-sama tetap melekat dengan manajemen ya. Jadi dibuat sebuah paguyuban nantinya enggak nanti di masing-masing ya area perumahan karyawan dia bisa ada kegiatan, acara dan lain. Jadi hingga nantinya terbentuklah sebuah paguyuban karyawan di sana menghidupkan semua aktivitas karyawan ya Pak di sana baik pada saat bekerja, pada saat di luar kerja gitu. Jadi mereka punya lingkungan yang guyup ya Pak ya. Seperti itu sih. Ya, waduh. Luar biasa ini cita-citanya luar biasa ya visinya. Itu sangat sangat betul sekali karena kalau di perkebunan ya perkebunan itu kan tempatnya juga terisolir jauh dari kota ya Iya, kan jadi memang betul. guyup iya Seperti guyup terasingkan ya Pak ya. iya seperti terasingkan dan kita kan makhluk sosial pengen bersosialita pengen bertemu ya kan pengen guyup nah itu harus Iya Pak, diberikan betul wadah betul ya Bang. betul. Betul bahkan yang karyawan-karyawan juga banyak juga Pak yang cari sembako dan lain itu susah harus nyebrang dulu Iya, nah, ke sungai waduh, gitu kan. Hingga nanti kita ciptakan ada operasi nanti ke depannya ya, gitu Pak. ya, waduh luar biasa. Ada koperasi ya,
kemudian ada puskesmas, ya kan, Betul, kemudian Pak. ada kegiatan Ya, olahraga, ya, ya senam bareng, ya kan di kebun kan gitu, ya kan, ya, karaoke bareng, ya. ya kan, ya. Terus Sekarang arisan kita lagi bareng, coba perbanyak ini Pak, lagi coba perbanyak ya, ruang rawat ya Pak, kalau misalnya ada karyawan nanti yang sakit, ya, sama memperbanyak tadi menambah ambulan gitu kan, ketika nanti memang ya, ada kondisi-kondisi hujan seperti ya. itu sih Pak. Waduh, keren, keren, mantap ini, mantap ini, banyak ini target yang harus dikejar ini untuk. Iya, Nah, ya, oke, satu lagi saya pengen cerita Bu Destri. Di Sinarmas dulu perkebunannya sudah menjalankan hampir seperti yang diinginkan oleh Bu Destri tadi, ya kan? Nah, udah arisan, sudah kompak, udah guyup. Tapi lama-lama itu ini mohon maaf ini saya ceritakan ini, itu ada keributan antara staf sama non staf, antara manajer dengan non staf dan sebagainya, itu sindir-sindiran di dalam perkumpulan itu. Terus sampai disindir akhirnya sampai nangis, ya kan? Sampai ribut. Nah, akhirnya RC ya, regional manager ataupun PC-nya, ya kan, kepala pabriknya itu datang ke kantor ke Jakarta. Ya, saya cerita ke saya, Pak Cerah, ini minta tolong Pak, ini kondisi saya, ibu-ibu tempat saya ini ya, udah tadinya kompak, rame dan sebagainya, sekarang itu suasananya sudah tidak kondusif. Mereka suka ribut, suka berantem, sindir-sindiran sampai ada yang nangis. Kemudian ada manajer yang lebih manajer daripada bapak manajernya, ya kan? Jadi ada ibu manajer lebih manajer daripada manajernya, dan itu kejadian, ya kan? Terus ya jadi suasananya tidak kondusif, ya. Oke, kali itu akhirnya saya datang dan sebagainya. Saya latih khusus untuk ibu-ibu tentang pengembangan kepribadian. Nah, saya kan biasa ngelatih pramugari, ya kan? Nah, itu waduh seru banget Ibu. Ternyata memang apa namanya masalahnya itu kompleks di sana itu, ya kan? Ya mereka terisolir aja rasanya jauh dari kota aja udah nggak nyaman. Apalagi ada anaknya yang sekolah di Medan, ya kan? Dia sendiri di Padang Halaban, ya kan, dekat Prapat sana, ya kan? Jadi nggak kumpul sama anaknya. Itu pun juga nggak enak. Kadang istrinya nungguin anaknya sekolah di Medan yang sekolahnya lebih bagus kan, nah nggak ketemu sama suaminya, jadi suaminya di rumah jadi sendiri juga, mungkin weekend aja ketemu kan juga nggak nyaman. Nah kondisi-kondisi seperti itu yang membuat suasana batin, perasaan dan sebagainya itu nggak nyaman. Bahkan ada, boleh cerita ya, ada seorang istri manajer itu dulu itu sudah jadi dosen, diterima dosen di salah satu universitas di Surabaya. Nah, dia dapat suaminya orang kebun dibawa ke kebun, ya kan? Nah, dia sampai sekarang ya, sampai dulu ya, itu masih ganjel. Pilihannya benar apa enggak move on. Ya kan? Jadi ada mental block itu masih dirasakan. Ya kan? Mental block. Jadi fisiknya ada di kebun tapi pikirannya enggak di sana, banyak yang seperti itu. Nah, ya kita ajari bagaimana mindfulness, bagaimana kita harus berada di sini, bagaimana kita mensyukuri, bagaimana menghilangkan mental block, ya kan, masalah-masalah itu kita lupakan dan sebagainya, kita letakkan dan sebagainya, bagaimana kita mengakses kebahagiaan dan sebagainya. Wah, itu terus sampai ceritakan bagaimana dosa-dosa kita dan sebagainya, ya kan. Ya pernah juga nggak apa-apa ini cerita ada satu istri asisten ya. Iya, saya ribut Pak sama mertua. Habis itu saya pergi aja, nggak pamit sama orang tua. Padahal saya bilang, apapun yang kami lakukan, kalau kamu pengen sukses, kamu harus minta doa restu orang tua, terutama ibu. Itu wajib. Kalau enggak, kamu akan siap. Karena saya tidak lulus jadi pilot, bukan karena saya bodoh, tetapi karena ibu saya tidak setuju satu-satunya anak laki-laki jadi pilot. Takut jatuh. Itu akhirnya ya nggak tahu gimana, akhirnya saya siap. Itu aja alam mendorong saya akhirnya ya saya nggak lulus gitu, dan itu aku yakin ya. Makanya doa ibu itu harus mau menikah kayak mau kemana kayak mau ngelamar pekerjaan kayak harus minta doa restu ibu seperti itu. Nah rupanya betul ada salah satu istri asisten ribut sama mertuanya, terus dia nggak pamit nyusul ke Sumatera dari Surabaya. Nggak apa-apa cerita sedikit ya. Nah setelah itu di Jogja dia di stasiun Jogja itu kan keretanya banyak dan sebagainya. Setelah itu dia turun itu kan terus dia ke kamar kecil. Habis itu mau naik lagi keretanya sudah jalan atau di mana dia bingung keretanya yang mana. Ya?
Akhirnya dia ditinggal sama kereta. Jam 2 malam dia di stasiun sendirian. Terus ada orang krecek gitu, rupanya ada orang gila. Yang kesakitan sendirian di stasiun. Dan itu true story, itu gara-gara tidak pamit, tidak dapat restu dari orang tua. Ya kan? Nah itu ada saja hal yang seperti itu. Ceritanya macam-macam lah. Ya kan? Ya akhirnya seperti itu, akhirnya sadar dan sebagainya, sampai kita kontemplasi dan sebagainya, kalau ibu-ibu dan sebagainya, akhirnya menangis dan sebagainya, ya akhirnya ya happy lah ya. Mereka rasanya plong dan akhirnya bahagia. Itu salah satu tantangan ke depan, Mbak Desri. Ibu-ibu kebun itu seperti itu saya pernah merasakan dan pernah dikeluhi oleh suami-suaminya, ya, RC maupun PC-nya. Ya. Baik, lanjut ya. Next. Nah, mengapa perlu goal setting? Karena dengan goal setting kita bisa fokus untuk mewujudkan sasaran kita. Dengan goal setting kita bisa memperbaiki kinerja kita. Kinerja kita kan tahun depan minimal 20% itu harus lebih tinggi lah dari revenue kita dari tahun sebelumnya. 30%, bahkan smart kadang-kadang 50%. Ya kan? Kalau tercapai 80% aja udah 100%. Ya kadang-kadang dipaksa seperti itu. Reaching the sky, ya, menggapai langit, targetnya seperti itu. Kemudian juga meningkatkan motivasi. Kalau ada target, ada sasaran, ya motivasi kita meningkat karena ada harapan, ya, sehingga energi kita jadi meningkat, ya. Kemudian meningkatkan kepuasan. Kalau targetnya tercapai, wah rasanya lega, rasanya puas. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri, ya kan? Saya yakin saya bisa mencapai target saya, ya kan? Kan target saya yang bikin, ya, dan saya yakin saya bisa mencapai, ya, dengan berusaha keras, ya, saya pasti capai. Nah ini rasa percaya kita meningkat, kemudian berusaha dalam menentukan goal setting itu harus mencapai melebihi dari target. Jadi harus jangan sama dengan target. High achiever itu harus mencapai target, melebihi dari target. Kalau mediocre yang biasa-biasa itu yang biasa-biasa pokoknya mencapai target, green selesai. Nah, kita harus lebih dari itu, ya. Beyond the target, melampaui target kita. Itu orang sukses itu seperti itu, ya kan? Nah, kemudian juga kalau kita sudah tetapkan goal semuanya, itu nggak tahu gimana ya, kita jalanin aja, kita nikmati aja, tahu-tahu ada caranya sendiri untuk menemukan goal itu. Ya. Tuhan akan membimbing kita, memberikan arah kepada kita, dan menuntun jalan kita, akhirnya mencapai goal kita. Nah, ini untuk goal setting di organisasi yang konsepnya balance scorecard ya. Jadi ini adalah siapa namanya, Robert Kaplan sama David Norton ya, tahun 1997 kalau nggak salah, ini bukunya ya. Dan ini banyak diterapkan ya, balance scorecard ini di perusahaan-perusahaan besar, hampir 50% perusahaan besar itu menjalankan sistem manajemen kinerja balance scorecard ini. Ya, jadi mulai dari bagaimana performance manajemennya, bagaimana mengelola kinerjanya, itu adalah mulai dari visi dan misinya, ya. Kemudian diturunkan tadi ke setiap departemen sampai individu, kemudian masing-masing departemen individu itu melakukan langkah-langkah strategi, ya. Dia punya inisiatif strategik ya untuk mencapai itu, ya. Jadi harus inisiatif, harus kreatif, punya inisiatif, langkah-langkah apa, strategi apa yang harus dilakukan, dan itu dituangkan dalam strategic map, ya. Dalam strategic map itu kita bisa ukur semuanya, strateginya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan namanya targetnya tercapai itu indikatornya apa, ya. Jadi kalau tercapai bisa kita identifikasi, ada definisinya, bisa kita ukur, bisa kita monitor, ada datanya ya yang bisa kita monitor, bisa kita lacak ya. Kemudian kita bisa laporkan tercapai terkait dengan bukti-bukti ya, before afternya ya, termasuk juga kalau perlu foto-foto dan sebagainya, video-video dan sebagainya. Kalau di Sinarmas itu kita sudah melakukan improvement ya, kita punya tim untuk quality improvement seperti quality control circle ya kan, GKM itu ya. Nah, itu dibentuk grup, mereka secara sukarela melakukan inisiatif perbaikan, berkesinambungan, dipertandingkan dan sebagainya. Nah, itu digulirkan dari satu kebun langsung ke kebun-kebun yang lain, dan itu dipertandingkan dan diberikan hadiah. Ya, itu yang membuat salah satu Smart itu salah satu pemilik perkebunan sawit yang terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Ya, oke. Nah, namanya juga balance scorecard, artinya balance itu keseimbangan, ya. Ada kartu keseimbangan lah, ya. Jadi keseimbangan antara finansial sama non finansial.
Jadi ukuran-ukuran finansialnya itu ada, tapi pencapaian secara finansial itu bisa kita capai apabila ada faktor-faktor non finansial yang harus kita lakukan, ya, yaitu customer harus puas, yaitu customer perspektif, kemudian internal business prosesnya juga harus baik, ya kan. Kemudian learning and growth-nya para karyawan itu memang selalu dilatih dan dikembangkan, ya, itu terus dilakukan, ya. Nah, sehingga internal business process-nya itu bagus, kemudian customer-nya itu puas, sehingga secara finansial perusahaan itu selalu tumbuh dan berkembang. Nah, maka dari itu target finansial, katakanlah perusahaan ini tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan jangka panjang. Untung terus lah, jangan jangka panjang. Nah, caranya gimana? Ya, caranya yang meningkatkan revenue, pertumbuhan pendapatan kita harus kita tingkatkan terus, gitu loh. Yang kedua, kita harus atur supaya efisiensi bisa kita lakukan, ya. Manage cost efisiensi, ya. Bagaimana ada hal pos-pos yang tidak perlu, tidak memberikan nilai tambah atau pengeluaran yang berlebihan dan sebagainya. Nah, itu kita harus kurangi juga efisiensi supaya profit kita lebih tinggi, ya. Nah, untuk itu sekali lagi untuk meningkatkan revenue kita, pendapatan kita dan sebagainya, pangsa pasar kita harus kita tingkatkan, ya, expand market share. Kemudian juga kepuasan pelanggan juga harus kita tingkatkan, ya kan. Kemudian juga apa namanya hubungan baik, ya, dengan pelanggan, ya, itu harus terus kita jaga. Itu kunci suksesnya, ya, supaya target kita tercapai, karena revenue kita, pendapatan kita itu kan dari pelanggan, dari customer, ya. Makanya customer harus kita puaskan, ya, kita puaskan dan kita kembangkan, ya. The purpose of the business is to keep and create the customer, itu kata Peter Drucker, ya. Jadi tujuan sebuah bisnis adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, maka dari itu customer perspektif, ya, ini harus kita jaga, karena ini yang akan menghasilkan financial growth apa namanya yang lebih tinggi. Dan customer bisa kita maintain apabila internal business process ini baik, apabila hubungan kerja antara satu departemennya itu baik, apabila ada teamwork yang kompak, apabila ada operational excellence, ya. Kalau kita kompak itu akhirnya mencapai operational excellence, ya. Kemudian kita bisa selalu berusaha untuk mempertahankan bagaimana customer itu, ya, terutama big fish, customer yang besar itu harus kita jaga. Karena revenue kita ini kan ada di mereka, ya. Kalau Compareto tuh 20% pendapatan 80% revenue. Jadi 80% revenue perusahaan kita itu didapat dari 20% perusahaan. Nah, 20% perusahaan ini yang penting harus kita jaga, ya. Retention-nya benar harus kita jaga karena mereka memberikan kontribusi revenue 80%, ya. Nah, terus kita lakukan pertumbuhan, bagaimana caranya perusahaan terus tumbuh dan berkembang melalui inovasi-inovasi yang baru, ya. Dan itu bisa kita lakukan apabila kita terus mengembangkan para karyawan kita. Karyawan kita tetap kita didik, kita latih, kita kembangkan, kita berikan kesempatan untuk melakukan inovasi-inovasi baru dan sebagainya, mengerjakan proyek-proyek improvement dan sebagainya, ya, sehingga mereka pun akan puas, ya. Jadi karena dikembangkan oleh perusahaan, diperhatikan oleh perusahaan, mereka puas dengan perusahaan, ya. Kemudian produktivitas akan meningkat, ya. Kemudian kita juga harus meningkatkan merit system, ya kan. Merit system, penghargaan dan sebagainya, seperti tadi Bu Yunita itu sudah bagus sekali. Appraisal sistemnya minimum UMR atau UMP itu bisa tercapai, ya. Itu sangat bagus. Nanti setelah itu dicapai lebih tinggi lagi dan sebagainya, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau perusahaan itu sudah bisa menggaji karyawan dari average dari perusahaan yang lain, itu sudah bagus. Pasti akan jadi choice, jadi pilihan. Orang-orang yang bagus akan memilih orang di perusahaan-perusahaan seperti itu, ya. Usahakan jadikan perusahaan kita itu menjadi perusahaan dari pilihan calon karyawan yang terbaik, ya. Caranya seperti itu. Nah sekali lagi ini adalah KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, ya. Kalau tercapai ada indikatornya tadi sudah jelas, ya.
kemudian dari visi misi didasari oleh corporate value. Ya, corporate value itu harus disosialisasikan, harus dibudayakan, ya, karena strong atau kekuatan suatu perusahaan itu ada di corporate value. Ya, jadi perusahaan bisa bertahan ratusan tahun itu menurut survei itu karena adanya corporate value yang jelas, ya, yang diikuti dan dilaksanakan oleh semua anggota organisasi. Ya kan? Nah, ini sangat penting. Strong corporate values. Values harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian strategic objektifnya, sekali lagi, financial perspektif, ini sangat tergantung dari kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas, finansial kita akan meningkat, dan pelanggan puas apabila internal business proses kita baik, sehingga service kita baik ke pelanggan, dan produktivitas kita meningkat, dan revenue kita juga meningkat. Dan jangan lupa, semua dasarnya adalah learning. Jadi, pembelajaran ini ada indikatornya juga. Sudah berapa kali belajar, materinya apa saja, masih ada gap kompetensi apa saja yang harus ditutupi, ya kan? Terus bagaimana individual plan-nya, ya kan, supaya menutupi gap itu sehingga dia bisa menjadi dirinya yang terbaik untuk berkontribusi secara maksimal kepada organisasi. Nah, tahun 2023, ya. Nah, kita juga jangan sampai tahun 2023 itu kita tidak maknai, ya, pokoknya setiap tahun ya gitu-gitu aja terus Pak Cerah, ya, dari dulu juga gitu, ngalir aja lah, ngeflow aja, ya kan, hidup itu ngalir aja, ya boleh sih ngalir, tapi pastikan ngalirnya itu ngalir tempat yang baik, ya, sungai yang lebih bening, jangan sampai mengalir ke sungai yang kotor, yang penuh comberan. Jadi kita harus tetap kontrol ngalirnya, mengalir boleh, nikmati hidup boleh, tapi pastikan mengalirnya ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih indah, ke tempat yang lebih mulia. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Nah, 2023 itu harus kita punya makna. Ini kita jadikan pedoman, kita jadikan pegangan gitu. Ada artinya. Ya. Jadi beda dengan tahun-tahun sebelumnya. 2023, angka 2 adalah targetnya 2 kali lipat. Ya. Gimana kalau 2 kali lipat? Wah, ini challenging, Pak. Ya coba aja, kalau nggak bisa terlalu tinggi ya 1,5 kali lah, ya kan? Coba targetnya 1,5 kali, stretching, ya, kuatkan diri Anda, keluarkan semua kemampuan Anda untuk bisa mencapai target yang lebih tinggi, ya kan? Nah, atau juga selain itu targetnya 2 macam, yaitu target professional target yang diberikan oleh perusahaan kepada kita, dan juga target pribadi yang tadi saya sudah sampaikan, yang tadi sudah ditulis, ya. Mbak Desi sudah punya target, Bu Yunita juga punya target, yang lain juga sudah punya target, ya. Nah, kalau target tersebut bisa akan kita capai apabila kita zero mind. Zero mind itu apa? Kosongkan pikiran kita. Jangan ada pikiran-pikiran yang mengganggu, jangan ada pikiran-pikiran yang negatif, jangan ada mental block yang ada di dalam diri kita. Nah, banyak orang itu tidak bisa mencapai target itu karena mental block, tadi malas, ogah, nggak mau, terus nggak move on dan sebagainya, itu karena ada mental block. Nah, mental block itu ibaratnya seperti ini, seperti kita itu sedang mengendarai mobil, setir mobil, tapi rem tangannya masih on. Kita gas tapi rem tangannya on. Bisa kenceng nggak kira-kira? Kita gas mobilnya tapi rem tangannya on. Nggak bisa kenceng, ya, nggak bisa. Rem tangan harus off, harus kita lepaskan sehingga kita bisa gaspol. Nah, rem tangan itu adalah merupakan mental block, itu harus kita kosongkan, kita harus zero mind. Yang kedua, usaha yang keras dan sebagainya itu zero, itu kosong, kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Baik, ya kan? Sudah kita berusaha keras, cerdas, ikhlas dan sebagainya, serahkan kepada Tuhan, ya. Zero satu lagi ini adalah kebersihan hati kita. Jangan ambil apa yang bukan hak kita, ya kan? Jangan mengambil apa yang bukan menjadi jatah kita, ya. Ini yang sangat penting harus kita jaga, ya kan? Ini juga banyak sekali hal yang kejadian ya di mana-mana dan sebagainya karena tidak bisa zero. Ada kepentingan pribadi sehingga mengambil yang bukan haknya dan sebagainya. Karena saya yakin kita akan panen apa yang kita tanam. Kalau kita menabur kebaikan, ya, menanam kebaikan pasti hasilnya juga baik. Tapi kalau kita menabur keburukan, merugikan orang lain ataupun merugikan perusahaan, suatu saat kita pun juga akan dirugikan juga. Ya, itu hukum tabur tuai. Nah, ini juga sangat penting. Zero mind itu kita dekat sama Tuhan, kita tulus, ya kan.
dan jangan ambil yang bukan hak kita. Jadi bisa panjang ini ceritanya. Nah, yang kedua untuk memenangkan persaingan, ya kan? Itu ada 2 target, ya, yaitu kita harus memuaskan pelanggan, customer dan kompetitor harus kita kalahkan. Kita akan kerja untuk memuaskan customer, internal customer, rekan sekerja kita, termasuk pimpinan kita, ya kan? Adalah internal customer. Kita harus puaskan mereka, ya, supaya mereka bisa melayani external customer dengan baik. Jadi kita harus jaga customer kita, harus grab, harus kita tumbuh kembangkan, bahkan kita tambah terus jumlah customer kita. Itu target kita, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengalahkan kompetitor. Kita di manapun selalu ada kompetisi, ya kan? Di kuliah juga ada kompetitor, ada kompetisi, di kantor juga ada kompetisi, ya kan? Di perusahaan, antara satu perusahaan juga ada perusahaan yang lain juga ada kompetisi juga. Kompetitor ini ya 24 jam mereka nggak tidur loh. Mereka berusaha bagaimana beat kompetitornya, mengalahkan mereka. Ya kan? Jadi sama-sama bagaimana kita saling mengalahkan supaya kita menang persaingan global seperti ini. Nah, ini harus kita waspadai, ya. Jadi sekali lagi kita kerja dengan benar, tulus, ikhlas dan sebagainya untuk menggait customer dan mengalahkan kompetitor kita. Ya. Dan itu bisa kita lakukan apabila kita menguasai 3, ya. 20, 23, 3 itulah punya komitmen. Kita komitmen untuk mencapai target yang tadi sudah kita tuliskan, ya. Sudah kita niatkan, ya. Sudah kita genggam, sudah kita masukkan ke dalam benak kita, sudah masukkan ke subconscious mind kita. Komitmen, target saya sebagai profesional akan kita capai, ya. Kemudian setelah itu kompeten. Kita nggak akan bisa mencapai target itu kalau kita tidak kompeten, tidak punya knowledge, tidak punya skill, tidak punya attitude, dan juga tidak punya experience untuk mencapai target itu. Ya kan? Makanya terus kembangkan kompetensi Anda untuk bisa mencapai target yang tertera di dalam komitmen tadi. Kalau Anda nggak kompeten, ya nggak akan tercapai. Karena kompetensi adalah hal-hal yang membuat seseorang sukses untuk mencapai target. Itulah kompetensi. Ya. Jadi kalau orang nggak mencapai target, itu berarti nggak kompeten. Orang bisa mencapai target karena kompeten. Karena dia sudah memenuhi semua syarat-syarat untuk mencapai target. Jadi kompetensi adalah sebuah kemampuan atau persyaratan yang membuat target itu bisa tercapai. Ya, itu adalah kompetensi. Hal-hal yang membuat kita itu sukses. Itu adalah kompetensi. Ya. Dan sekali lagi dalam hidup kita harus kreatif. Kita nggak bisa lurus-lurus terus aja dari dulu sampai sekarang begitu-gitu terus. Beda. Kita harus kreatif. Kalau zaman dulu itu, kalau zaman sekarang dari dulu tambah sedikit, ya kan? Itu udah masa depan lah, ya kan? Zaman dulu tambah sedikit jadi zaman sekarang tambah sedikit jadi masa yang akan datang. Kalau dulu seperti itu, kalau sekarang nggak bisa. Ke depan itu nggak jelas kondisi perubahan VUCA dan sebagainya itu tidak jelas, sangat drastis sekali. Visi itu bukan 25 tahun ataupun 30 tahun lagi, 25 atau 30 tahun, tapi 5 sampai 10 tahun itu udah visinya harus berubah lagi. Ya kan? Sekarang itu perubahannya begitu cepat, ya. Maka itu harus kreatif, ya. Kalau kita jualan harus ada produk-produk baru lah, setiap 3 bulan sekali ada produk baru yang diberikan kepada customer dan sebagainya, ya. Ada inovasi-inovasi baru dan sebagainya. Nah, ringkasnya langkah-langkah untuk sukses di tahun 2023, ya. Bagaimana strateginya supaya kita sukses adalah kita tentukan target dulu, goalnya itu apa, ya. Target profesional maupun target personal itu harus kita camkan dulu, harus kita setting dulu, ya. Kemudian kita harus menghilangkan mental block, hal yang negatif, perasaan negatif yang mengganggu pikiran kita dan sebagainya, rasa malas, rasa iri, ya, rasa dengki harus kita buang semuanya. Kemudian juga perasaan tertekan dan sebagainya itu juga harus kita buang, ya, supaya kita bisa tampil happy, ya. Intinya adalah seperti itu. Karena dalam proses mencapai target hadirkan rasa bahagia supaya energi kita terus menyala, ya. Nah, kemudian juga fokus kepada customer satisfaction. Kalau kita sebagai karyawan, ya, kita customer satisfaction adalah apabila kita mencapai target profesional kita,
ya, target departemen kita, customer kita, atasan kita itu puas, ya kan? Berarti customer satisfaction gitu loh. Ya, itu target atasan kita ataupun rekan kerja kita atau bawahan kita, mereka satisfied dengan upaya-upaya yang kita lakukan, dengan service kita, ya. Nah, itu customer satisfaction, itu target kita. Dan jangan lupa kita ada kompetitor. Di internal perusahaan juga ada kompetitor, ya kan? Di eksternal juga ada, ya kan? Apalagi di eksternal, ya terus ya. Kita kerja sama, bekerja sama, namun persaingan tetap ada, ya kan? Di dalam organisasi juga ada, ya kan? Itu sudah pasti di mana-mana, ya kan? Nah, tetap kita berkompetisi secara sehat, ya, dengan menghadirkan kinerja, ya, bukan sikut-sikutan atau saling melemparkan informasi isu-isu negatif, enggak, tetapi bersaing dengan menunjukkan kinerja yang terbaik dengan pencapaian KPI yang tertinggi. Itu persaingannya, itu caranya seperti itu, ya, untuk mengalahkan kompetitor. Nah, kemudian sekali lagi action kita apa? Key success factor kita apabila kita punya komitmen, punya kompetensi, dan terus kreatif dalam mencapai target kita di tahun 2023. Nah, untuk itu sekali lagi kita harus tumbuh kembangkan diri kita, termasuk kepemimpinan kita. Nah, leadership is the art of influencing other people to their maximal performance to achieve any goals, ya kan? Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain agar dia bisa mengeluarkan semua potensinya, mengeluarkan semua kemampuannya untuk mencapai target kita bersama. Nah, bagaimana mempengaruhi mereka? Itu adalah seni. Seni itu harus ditumbuh kembangkan lewat pengalaman dan praktek. Ya. Seni suara, kita nggak bisa suara kita jadi bagus dan supaya nggak pernah praktek nyanyi, nggak pernah latihan nyanyi. Ya kan? Sama, kita punya kepemimpinan yang hebat, yang bagus, nggak akan bisa kalau kita nggak praktek untuk memimpin. Ya. Diri Anda dilahirkan sebagai seorang pemimpin, ya kan? Dan tumbuh kembangkan benih-benih kepemimpinan itu. Maka dari itu, kalau menurut James Collins itu ada 5 tingkatan kepemimpinan dari bukunya Good to Great, ya, Good to Great, ya, dari baik ke istimewa atau luar biasa, great, ya kan. Nah, pertama adalah highly capable individual. Ya, secara individu kita memang mampu, kita kompeten. Itu tahap pertama. Kerja itu ya secara individu kita mandiri, kita kompeten. Tapi tahap kedua tidak hanya kompeten, bisa mandiri, tapi harus bisa bekerja secara tim. Harus bisa menjadi kontribusi secara maksimal kepada tim member kita, kepada departemen kita. Itu naik level kita yang kedua. Ya. Jadi harus bisa kerjasama. Ya. Yang ketiga itu adalah level kompeten manager. Kompeten manager itu kita harus mengelola semua sumber daya manusia, sumber daya peralatan, ya, sumber daya keuangan, ya, sumber daya waktu dan sebagainya. Itu harus kita kelola secara maksimal di tempat kerja itu, ya kan. Nah, kita menjadi kompeten manager, ya. Tetapi tidak hanya itu saja, harus lebih tinggi lagi, yaitu executive leader. Itu adalah mencapai target sebagai kompeten manager, tapi dengan high quality standard. Jadi targetnya itu tertinggi, itu adalah effective leader. Jadi kalau kompeten manager mencapai target saja tercapai cukup, tapi kalau effective leader targetnya itu lebih tinggi lagi. The highest target itu dicapai, ya, itu effective leader. Dan yang level kelima itu adalah level eksekutif. Nah, ini adalah sudah targetnya tercapai, kemudian high quality standard, dan itu kita bisa pastikan bisa berjalan secara jangka panjang. Ya, jadi ada sistem yang diciptakan, ya, sehingga secara jangka panjang itu perusahaan itu akan survive dan untung terus. Nah, itu level eksekutif level 5. Jadi ya intinya adalah kita harus efektif sebagai individu, efektif sebagai tim member, ya kan, kemudian efektif sebagai manajer, efektif sebagai leader, dan efektif sebagai eksekutif. Ya, kita mengelola semuanya dengan kinerja yang terbaik dan jangka panjang. Ya, ini baru great leader. Nah, untuk itu kita harus break out the new you, being the best version of you lah. Jadilah dirimu dengan versimu yang terbaik lah, ya kan.
Jadi ya gimana caranya, lakukan yang terbaik lah. Do the best and you will be the best. Ya. Jadi jangan be the best. Kalau pokoknya caranya gimana, pokoknya saya jadi terbaik, Pak. Dalam performance appraisal pokoknya nilai saya tertinggi. Ya kan? Nah ternyata karena pengen nilainya tertinggi, do-nya dengan cara tidak baik. Menyingkirkan orang lain, mengalahkan orang lain dengan ilmu kodok. Ya. Nginjak-nginjak di bawah, terus jatuhkan kanan kiri dan sebagainya, ya kan, kemudian ke atas menjilat sebagainya, ya. Nah itu ada juga tipe-tipe dari sekian karyawan itu, ratus karyawan itu pasti ada yang tipe seperti itu, ya kan. Nah bukan itu. Kalau itu adalah karyawan yang pengen menjadi yang terbaik tapi tidak melakukan yang terbaik. Makanya do the best, lakukan yang terbaik, dengan prestasi yang terbaik nanti Anda akan jadi the best. Intinya seperti itu. Nah, yang terbaik itu seperti apa? Apabila KPI kita, Key Performance Indicator kita tercapai semuanya green, bahkan melampaui target-target kita. Ya, mestinya 3 bulan, 2,5 bulan sudah kita capai, ya kan? Mestinya 2M ini bisa 3M misalnya seperti itu. Nah, itu berarti KPI-nya tercapai melampaui. Ya. Nah, kemudian harus stretching. Stretching itu apa ya? Artinya harus kita keluarkan semua kemampuan kita. Ya, supaya kita bisa melakukan apa saja, seperti karet itu loh ya. Jadi karet itu bisa kita tarik kemana saja, bisa melar gitu kan, dia bisa berfungsi untuk apa saja, untuk ngikat, untuk bungkus, untuk apa saja dan sebagainya, itu bisa. Nah kita pun juga harus tingkatkan supaya kita punya multi skill. Stretching itu membuat kita itu multi skill. Kasih tugas apa-apa, terima kasih Pak. Ada lagi Pak yang perlu saya kerjakan. Nah gitu ya. Karyawan-karyawan itu harus begitu ya. Kalau perlu kerjaannya ditambah lagi, terima kasih. Karena tambah kerjaan itu tambah pengalaman, berarti tambah kompetensi, gitu loh. Berarti kita lebih siap, gitu loh, untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, itu cara berpikirnya, itu mindsetnya. Kita harus stretching, ya. Nah, kemudian harus fleksibel, ya, harus agile, ya. Jadi kita harus fleksibel, jangan kaku, tapi lihat situasi dan kondisi, ya. Kalau apa namanya Darwin mengatakan bukanlah makhluk yang paling kuat atau paling cerdas yang bisa survive di dunia ini, tetapi makhluk yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan, itulah yang bisa survive. Nah, berarti harus fleksibel. Nah, kita harus fleksibel supaya bisa survive, mudah beradaptasi, lincah, agile, apa namanya, memanfaatkan setiap peluang, ya kan, ambil gaspol, ya. Dan satu lagi kita harus punya trait, yaitu persistent dan perseverance. Kita harus persisten, terus-menerus konsisten dengan usaha kita, ya. Tidak pernah menyerah, ya kan. Perseverance, terus maju, terus pantang mundur. Nah, ini konsepnya seperti itu. Dan satu lagi, yaitu harus ada sepasang bidadari. Ini konsepnya Ipo Santoso ya. Ipo Santoso itu seorang trainer ya, saudagar ya, apa yang motivator juga, menulis buku 7 Keajaiban Rezeki, ya. Ipo Santoso sudah. Nah, beliau mengatakan salah satu kunci suksesnya ya itu adalah sepasang bidadari. Nah, sepasang bidadari itu apa sih? Itu adalah doa dan usaha, ya kan. Dan sekali lagi juga doanya itu adalah doa dari orang tua, dari suami atau dari istri, ya kan. Itu sangat penting sekali, ya. Itu sepasang bidadari itu. Ya, katakan betapapun juga kita makhluk berketuhanan, apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari izin Tuhan, ya kan. Nah, maka dari itu jangan lupa terus berdoa, ya, dan berserah diri, dan apa namanya, ingat kepadanya, ya kan, dan memohon untuk selalu diberikan yang terbaik pada diri kita. Ya, ya kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan kalau ada diskusi atau yang mau ditanyakan, monggo dengan senang hati. Ya, ini ada nomor telepon saya dan saya sudah ada di sini. Terima kasih. Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Cerah. Tadi teman-teman mungkin ada yang mau save nomornya Pak Cerah. Nanti karena sudah ada grup sementara ya Pak Miki, jadi bisa di apa namanya, bisa di share ya Pak Cerah. Ya, di materi kan ada.
Oh ya, nanti materi dibagi ada. Iya, bagi materi kan udah dibagi semua peserta. Ya, ya betul, ada di situ nomor teleponnya. Terima kasih Pak Miki. Ya. 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 Baik, luar biasa Pak Cerah. Tadi sedikit ya di akhir itu ada quotes ya, do the best, not be the best gitu kan. Jadi ya, ketika kita tidak menjadi yang terbaik, tapi kita melakukan yang terbaik gitu kan, ya kan, nanti ya, secara langsung atau secara otomatis kita akan menjadi yang terbaik dengan sendirinya, begitu ya Pak. Dengan kita ya melakukan betul. hal-hal yang baik, yang terbaik gitu kan untuk diri kita sendiri, nanti secara otomatis kita akan jadi yang terbaik dengan dari semuanya ya, yang ada di kanan kiri, yang ada di depan belakang, yang ada di atas, yang ada di bawah, kita akan jadi yang terbaik gitu kan. Ketika kita melakukan dulu nih untuk kita sendiri, melakukan yang terbaik. Gitu ya. Ya, mantap. Mantap, betul sekali. Mantap. Terima kasih Bu Desi. Yang tadi sukses sepasang bidadari itu maksudnya seperti apa Pak Cerah? Ya, jadi gini, kalau ibarat sebuah burung ataupun pesawat, ya itu kalau terbang itu kan nggak bisa sayapnya sebelah itu nggak bisa. Oh, iya kan? Harus sepasang lah, ya kan? Kalau mau mengundang pasang berarti Pak. Iya, nah kita kalau pengen maju ya sepasang suami istri itu saling bekerja sama, ya kan? Saling mendoakan, ya kan? Itu sepasang, ya kan? Juga jangan lupa orang tua kita maupun mertua kita. Karena berkah kita itu ada di mereka, ya kan? Nah, itu jaga, pelihara dan rawat dan berikan yang terbaik lah ya kepada mereka. Ya, itu sangat penting sekali, ya kan? Balas budi mereka lah, ya kan, yang sangat luar biasa. Itu yang sangat penting sekali. Pasang bidadari itu di situ, ya. Mantap, luar biasa Pak Cerah. Oke, baik, terima kasih Pak Cerah. Teman-teman mungkin bisa langsung masuk sesi yang selanjutnya, diskusi tanya jawab kepada pemateri kita. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang mau langsung open mic, berbicara, berdiskusi dengan kita semua, tentunya dengan pemateri kita di siang hari ini. Selain Ibu Yunita tadi yang sudah berbincang dengan Pak Cerah, ini ada lagi mungkin dari teman-teman Pak Aji, mungkin Pak Saiful, Pak Za ya. Namanya unik ya, tiga huruf Za gitu ya. Atau Pak Ikia ya, bisa open mic mungkin. Coba saya di sini menyapa lagi Pak Za. Selamat sore Pak Za. Ya. Di awal tadi saya sempat menyapa Pak Za, namun tidak direspon. Nah, sekarang mungkin bisa open mic Pak Za. Mana tahu sudah bergabung dengan kita. Oke. Oh belum. Untuk yang lain Pak Cendikia. Selamat sore Pak Cendikia. Belum ada terdengar nih suaranya ya, tadi baru Bu Yunita. Untuk Pak Saiful, selamat sore Pak Saiful. Sama ya rupanya. Kemudian Pak Aji di sini. Ini saya seperti perkembangan antara Prancis nanti malam dengan Argentina nih. Pak Ji, halo Pak, bisa bergabung Pak? Oke, tapi di sini saya melihat ada kedatangan tamu nih, ya. Pak Hidayat Mufti ya. Tadi Pak Hidayat juga bergabung di awal acara, sampai sekarang mungkin bergabung juga. Pak Hidayat, kira-kira ada yang mau didiskusikan Pak? Expert dengan expert nih ya. Ya, terima kasih Pak Hidayat, monggo Pak. Boleh Pak Hidayat, kita gabung diskusi Pak. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Yunita nih. Oh ya. Baik Pak, ya Bu Yunita lagi ya. Pak Cerah, sedikit bertanya, bagaimana cara menerapkan KPI? Bu Yunita boleh open mic, boleh open cam juga boleh. Silakan, saya juga mau kenal nih dengan Bu Yunita. Baik Pak, bisa dijawab Pak? Oh ya.
Ya, jadi untuk menerapkan KPI ini kan harus disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi. Ya, sosialisasinya top down waktu itu ya, pengalaman saya di Smart itu ya, dari top down kita ikut training dulu, panggil konsultan dan sebagainya. Setelah itu kita follow up oleh HRD. HRD membentuk tim ya untuk implementasi balance scorecard ya. Nah, kemudian tim itu bekerja semuanya dan sebagainya. Setelah itu kita targetkan di satu proyek ya. Jadi satu departemen. Sebelum HRD itu mensosialisasikan ke departemen yang lain, itu dipraktekkan dulu di HRD dulu, dilaksanakan dulu, ya kan? Sehingga kita sudah pengalaman. Karena nanti kan HRD kan sebagai konsultan nanti untuk implementasi KPI ini, ya kan? Jadi harus diterapkan secara internal dulu dari tim HRD, kemudian diterapkan di salah satu departemen ya. Waktu itu di departemen training tempat saya di sebagai katakanlah kelinci percobaan dulu kita lakukan dan sebagainya. Satu departemen sudah oke dan sebagainya, baru di launching ke departemen yang lain. Di HRD kita itu ada 7 departemen waktu itu ya kan. Ada GE, ada apa namanya, ada remunerasi, ada apa namanya talent manajemennya, kemudian ada organization development dan sebagainya. Ada 7 departemen. Nah, kita launching semua sudah oke, baru kita sosialisasikan tim itu ke departemen yang lain, ya kan? Dan kita apa namanya dampingi ya dalam proses pengisian form-formnya dan sebagainya, itu kita dampingi ya kan sebagai konsultan, dan kita pengalaman kita dampingi prosesnya ya, prosesnya kita dampingi dan sebagainya sampai akhirnya itu dia bisa sendiri, dia bisa mandiri. Nah, tahun berikutnya sudah sosialisasi, mereka sudah jalan, tinggal kita monitoring aja. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari kecil, dari departemen HRD dulu, kita jadikan departemen kita sebagai contoh dulu, sebagai pilot project dulu ya, baru kita sosialisasikan kepada yang lain ya. Itu strateginya Bu Yuni. Terima kasih. Ada lagi Bu Yuni? Sudah Pak, makasih banyak. Sama-sama Bu, dengan senang hati ya. Nah, ya saya tambahin sedikit ya. Kenapa kok diterapkan di HRD dulu, kan apa Dev Uri mengatakan HRD itu salah satu fungsinya kan sebagai agent of change, ya kan, selain sebagai strategic partner, tapi juga sebagai agent of change. Nah, perubahan itu implementasi balance scorecard itu harus diterapkan di HRD dulu. Itulah contoh bukti sebagai agent of change. Ya, berarti kita sudah one step ahead ya, sudah selangkah lebih maju ya ke arah Dev Uri tadi. Ya. Peran HR yang modern lah seperti itu ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Desti, speaker kait ketutup. Desti. Oh iya, ya Pak, saya coba masuk ya Pak. Tadi acara menyampaikan bahwasanya memang HRD ini agent of change gitu kan. Namun ada beberapa di perusahaan mungkin yang saya lihat gitu kan, ketika memang HRD sendiri menjadi korban agent of change, nah itu kan ada juga nih Pak, misalnya ketika memang organisasi di perusahaan jalan gitu kan, hingga akhirnya manajemen misalnya memutuskan ada karyawan nih di HRD gitu kan, karyawan HRD akhirnya pindah tiba-tiba jadi tim di finance misal, atau pindah tiba-tiba jadi tim di pajak gitu. Karena ini apakah ini sebuah tantangan VUCA gitu Pak di era ini gitu kan, karena memang ada juga yang memutuskan gitu manajemen untuk memindahkan karyawannya dari HRD ke misalnya ke departemen pajak misalnya, atau departemen finance yang memang enggak ada korelasinya ya Pak ya, tidak ada korelasi gitu. Bahkan HR ke GA pun gitu kan tugas dan tanggung jawabnya berbeda gitu Pak. Nah, ini apakah memang ini termasuk tantangan VUCA itu sendiri gitu Pak, ketika memang HRD-nya sendiri ya. gitu Ya. menjadi korban gitu. Ya betul. Jadi ya sekarang ini memang ya kondisinya agile itu seperti saat ini ya begitu. Agile itu ya karyawannya ya bisa dikocok, bisa pindah-pindah kemana aja, lincah aja, pindah aja gitu ya kan. Karena kebutuhan organisasi.
tentu manajemen sebelum memindahkan orang, putting the right man on the right place itu sudah diperhitungkan. Mungkin orang ini punya potensi, ya kan? Kalau ditaruh dari HRD ditaruh ke finance, ya kan? Atau di pajak, ya mungkin bisa lebih hebat lagi dibutuhkan di sana, ya kan? Nah, manajemen kan bisa melihat dari situ juga, ya. Nah, itu juga salah satu tantangan bagi generasi milenial, ya. Kalau kita dipindah tugaskan, terima. Kapan lagi kita ada kesempatan untuk belajar di tempat lain, ya kan, ke divisi lain, ya kan. Jadi jangan ada di zona nyaman. Nah, orang tidak sukses, karirnya mandek karena dia stay di zona nyaman. Dia tidak mau memasuki daerah-daerah atau zona-zona yang tidak nyaman. Ya. Dia tidak mau pindah bagian, ya. Dia tidak mau belajar ilmu-ilmu yang baru, ya. Sehingga dia stuck di situ, ya. Nah, sekali lagi jangan ada di zona nyaman, kita justru pindah, cari kesempatan pindah. Saya pun juga pindah-pindah di banyak tempat. Ya, pertama kalau di Garuda dulu ngajar pramugari kan, keselamatan penerbangan, habis itu diklat manajemen, ya kan. Terus pindah lagi ke kantor pusat, ya pindah lagi ke keluar dari Garuda dan sebagainya, ya pindah-pindah aja gitu ya. Karena step itu kan ada langkah-langkah harus kita jalanin gitu, ya kan. Yang mana hal itu akan memberikan dampak lebih baik untuk masa depan kita, untuk karir kita dan juga untuk revenue kita, ya, penghasilan kita. Ya, kalau enggak penghasilan kita akan stuck dan karir kita juga akan stuck di situ saja. Jadi cari peluang, pindah, kalau peluangnya enggak ada dicari, kalau peluangnya lari kejar. Kalau enggak ada peluang, ciptakan peluang. Ya, mungkin tanya gimana menciptakan peluang. Nah boleh sharing ya. Ini pengalaman bagaimana menciptakan peluang. Nah, waktu di Smart dulu saya sebagai kepala departemen training, setelah itu dipindah di General Affairs Department. Karena departemen itu banyak komplainnya dari 7 departemen. Akhirnya manajemen memutuskan saya dipindah di situ. Kalau Pak Cerah itu hebat, pegang itu General Affairs bagian umum. Ya, banyakkan anak SMA ada 60 orang, SMP-nya 1, sarjana muda 1. Kalau di diklat kan banyak kan S2, ya kan, orang hebat. Jadi kalau memang Pak Cerah hebat, pegang itu DGE. Ya kan? Oke, saya karena oleh direktur HRD-nya diminta untuk pegang, ya saya pegang, saya perbaiki. Dalam 1,5 tahun dari unit kerja terburuk jadi unit terbaik. Dan itu firm direkturnya mengatakan seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, nah pertama ya saya dekati dulu OB, satmam, driver, saya ajak bicara dari hati ke hati, apa maunya dan sebagainya, keluh kesahnya bagaimana dan sebagainya, ya kan. Ya, mungkin saya sudah tangkap aspirasi dari mereka dan sebagainya. Saya lihat sistemnya. Sistemnya ini rupanya seniority, jadi gajinya penghasilannya itu tergantung senioritas. Kalau senior ya gajinya lebih gede, walaupun prestasinya rendah ya gajinya lebih. Saya rubah sistem remunerasinya. Jadi berbasis saya sisihkan gaji di mana berbasis kinerja. Setiap bulan ya setiap 6 bulan itu kita review, tambah 6 bulan beda lagi 6 bulan sampai dari 3 bulan kita beli. Jadi kita review kinerjanya bagus, kita perbaiki dan sebagainya. Terus juga kita berikan training. Kebetulan saya trainer ya saya turun sendiri ya. Saya training sendiri. Training QCC, GKM, PDCA, memutar roda plan, do check action dan sebagainya. Terus saya suruh bikin SOP, tulis apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis masing-masing. Bagian telepon operator, kamu datang pagi apa yang kamu lakukan, tulis, ya kan? Dari A sampai Z sampai sore, dan kerjakan apa yang kamu tulis, yang gitu-gitu aja. Semua bagian kita ini, terus kita punya komitmen, kita tanda tangan semua, ya. Terus saya latih. Terus habis itu yuk kita komitmen, kita janji. Moto General Affairs Department 1, 3, 1. Wow, mereka siap semua. Ngikutin. 1, demi kepuasan pelanggan, kita layani dengan 3, cepat, tepat, dan hemat. Melalui 1, kerjasama yang kompak. Semua apa? Kerjanya kompak. Ya kan? Sampai akhirnya saya ajak mereka itu ke panti asuhan. Ya. Jadi saya training terus di kelas, di luar, outbound dan sebagainya. Terus akhirnya kita minta uang kepada manajemen, kita mau ke panti asuhan. Oh, GE, untuk OB, wah pimpinan-pimpinan itu sangat baik, dikasih uang itu banyak. Tips itu banyak sampai hampir 12 juta waktu itu. Ya. Untuk kita ke panti asuhan Situ Guntung.
Nah, ke panti asuhan itu bukan datang kasih duit selesai foto-foto, bukan. Ke panti asuhan itu kita ajak mereka untuk bersih-bersih, ngepel nyapu semua kan OB. Bersih-bersih ngepel nyapu semuanya. Terus juga kaca-kacanya dibersihkan di ini, terus kasih hiasan-hiasan. Ada burung, ada bunga-bunga dan sebagainya, kaca-kacanya. Kemudian spraynya diganti. Ya, itu semua. Terus pada waktu proses ganti spray itu namanya tunaganda, itu kan nggak bisa apa-apa, sehingga kita gendong ditaruh di luar. Nah, teman-teman yang wanita-wanita itu apa namanya ganti spray baru dan sebagainya. Yang di luar itu main gitar menghibur mereka. Wah, menghibur happy semua dan sebagainya. Setelah itu ada yang rusak dibetulin situ. Tapi kalau nggak bisa betulin situ, kita bawa pulang. Ya kan? Kita betulin nanti kirim lagi. Sampai begitu. Ya kan? Nah, servisnya sampai situ, sampai selesai seperti itu. Terus ibu-ibu yang punya yayasan itu sampai pada waktu sambutan terakhir, dia saling mengucapkan terima kasih, hampir nangis dia. Pak, selama ini belum pernah ada Pak tamu kunjungan seperti rombongan Bapak. Biasanya kasih duit, foto-foto selesai, tapi Bapak ini sangat luar biasa. Ya saya kerahkan semuanya kan. Apa namanya, sumber daya manusianya kita kerahkan semuanya. Saya bilang, kenapa harus kita lakukan yang terbaik? Kenapa kita harus ke panti asuhan? Ya, ini adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki lewat perusahaan ini. Maka harus kita kembalikan dengan memberikan yang terbaik. Setuju? Kita bantu panti asuhan. Setuju, bisa, dia, wah kompak, wah semangat gitu. Jadi akhirnya wah jadi the best departemen ya. Itu kata direkturnya dalam 1,5 tahun, itu kira-kira seperti itu. Nah, change agent itu seperti itu ya. Jadi memang kita harus effort ya, melebihi dari panggilan tugas. Iya, Dan kita betul, harus Pak. keluar dari zona nyaman ya kan. Itu yang ini supaya dan harus suka tantangan ya. Oke, Mungkin terima kendalanya kasih. ini, Pak. Ya, mungkin kendalanya ini ketika memang secara basically dia memang dulu latar belakang pendidikannya sebagai misalnya di SDM misalnya, atau misalnya di hukum gitu kan, ketika dipindah ke pajak, ketika dipindah ke accounting gitu kan, mereka misalnya nggak ada basic gitu Pak ya. Ya. Basic Ya. gitu. Pada siapa gitu bernaung gitu, belajar gitu. Kira mungkin kebanyakan nanti ya dia itu learning by doing gitu, hanya tahu praktek aja di perusahaan seperti apa, kebiasaan-kebiasaan di perusahaan, bagaimana pekerjaannya. Nah, itu ya itu kan berat sekali ya Pak effortnya gitu. Ya, memang effortnya sangat berat ya. Maka dari itu sebenarnya namanya job rotation itu karena salah satu tugas CRD ya kan, job rotation. Nah, job rotation itu sebaiknya di planning, direncanakan ya kan, untuk kenaikan karir setelah dari HRD ke finance, setelah itu nanti ke operation atau ke produksi, kemana dan sebagainya. Itu karirnya akan lebih bagus. Nah, beberapa anak pemimpin perusahaan ya, ownernya itu dia cara mengembangkan putranya begitu. Ya kan, diputar-putar dia kemana-mana. Setelah itu dia bisa menggantikan sebagai CEO. Itu salah satu cara yang bagus juga di MS Takargo. Saya lihat seperti itu. Saya pernah di sana ya. Nah, maka harus disiapkan. Pertama, anak itu mau apa enggak, ya. Jadi dia harus suka tantangan, dia harus mau. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Nanti dia ada perang batin, ya. Nanti malah dia nggak perform, ya kan? Nah, supaya mau harus kita kasih motivasi. Terus kita kasih program bridging, Bu. Program bridging itu apa yang saya bantu untuk meningkatkan kompetensimu supaya kamu bisa pindah di bagian finance itu, ya kan? Oh, saya pengen belajar mengenai training finance, non finance, Pak. Oh ya, kita kasih training finance, non finance, ya kan? Terus kita tunjuk mentor, ya kan? Siapa mentornya? Mentor orang punya pengalaman di situ, sudah pernah ada di posisi seperti itu, yang dia akan membimbing anak itu, gitu, ya kan? Jadi dilatih, dibimbing, diarahkan gitu ya kan, dimonitor gitu. Sehingga perkembangannya itu akan pesat dan jadi akan cepat gitu untuk ambil alih dan pegang posisi itu. Dan kita harus suka dengan hal seperti itu. Di samping kita harus self learning, ya, harus belajar secara mandiri. Ya. Jadi sadar sendiri lah, apalagi zaman sekarang kita bisa belajar dari mana saja kan, dari YouTube ya, kita kuliah di Universitas Google, ya kan. Ya, berarti memang lebih baiknya memang perusahaan juga perlu memfasilitasi ya Pak ya, ketika memang ada karyawan-karyawan yang dirotasi ke posisi atau departemen yang
bukan di bidangnya gitu kan, memang harus difasilitasi dengan peningkatan kapasitas ya Pak ya. Diikutkan training, kemudian diikutkan di speed ya Pak ya, berarti belajarnya kan artinya seperti itu. Iya betul. Diikutkan training orang-orang yang sebenarnya di HRD itu harus punya data talent ya, ada talent pool namanya, ya kan. Nah talent pool itu orang-orang yang berbakat, punya katakanlah potensi tinggi, ya kan. Mungkin kompetensinya belum tinggi, tapi punya potensi tinggi, ya kan. Iya. Jadi kemampuan bawaan yang tinggi itu masukkan dalam talent. Tinggal nanti ditambah pengalaman saja, dibimbing, dididik, dikasih training, dia akan menjadi diri yang terbaik. Ya. Nah, memang perusahaan perlu menyiapkan. Ya. Tapi kalau seandainya tidak menyiapkan, kita sendiri harus siap. Apalagi anak-anak muda kan masih suka tantangan, ya enggak? Ya. Itu harus siap, ya, mentalnya mental champion gitu, ya kan. Apalagi Pak, tugas yang saya selesaikan, Pak. Kalau perlu bawa pulang gitu, tugas ke rumah. Kalau zaman dulu saya pernah ngalami seperti itu, tapi zaman sekarang mungkin kalau perlu jadi direktur sekalian ya Pak ya. Iya, oh iya Pak. Terima kasih Bu Desi, silakan. Iya Pak. Oke, baik, yang saya tangkap ya memang itu pasti dimungkinkan ya Pak ya, jadi seperti demikian karena memang kebutuhan organisasi ya Pak ya. Namun satu sisi perusahaan juga perlu memfasilitasi itu gitu supaya speed up ya Pak ya untuk mempelajari yang tidak sesuai dengan bidangnya dia gitu kan misalnya. Iya. Betul. Ngomong-ngomong terkait tantangan buka ya Pak ya, pastinya tantangannya ada di saat ini kan generasi milenial ya Pak, misalnya banyak karyawan-karyawan ya yang masa kini gitu, maksudnya karyawan yang masih muda biasanya dengan budaya kerjanya mereka gitu kan, ketika meeting di acara resmi dan yang lain itu lebih akrab atau lebih nyaman menggunakan bahasa sapaannya gue dan lo gitu kan, kayak gitu. Gue punya ide, gimana kalau misalnya kita gini, jangan gitu lah, lo harusnya ya gini-gini. Jadi konflik di tempat kerja gitu kan, meeting dengan tim gitu kan, itu pakai bahasa gue dan lo. Apakah di era VUCA yang saat ini itu ada tidak batasan norma gitu Pak di dunia kerja gitu, seperti yang tadi bahasa atau cara ya anak-anak orang-orang muda lah gitu Pak, zaman sekarang nih kayak saya misalnya teman-teman saya yang sebaya gitu kan lebih nyaman gitu kan, mereka lebih nyaman menyebut gue dan lo gitu kan ketika di forum-forum yang meeting seperti itu. Tuh, apakah era VUCA ini ada batasannya enggak? Ya baik Bu Desi. Jadi sekali lagi kita sebagai seorang pemimpin, kita pun harus bertransformasi juga mengikuti dengan perubahan zaman. Kalau enggak kita jadi old fashion nanti, ketinggalan zaman ya. Jadi kita enggak bisa dekat dengan bawahan kita, ya kan, dengan generasi milenial kita. Jadi pemimpin harus bisa transformasi dirinya, mendekati karyawannya, termasuk generasi milenial yang punya preferensi yang beda, perilaku yang berbeda, sifat-sifat yang berbeda. Ya. Nah, kalau pakai bahasa mereka ya nggak apa-apa, ya itu akan lebih bagus. Ya, namun demikian harus ada kesepakatan dulu, harus ada persetujuan dulu, ya kan? Karena nggak semua generasi kolonial itu setuju, ya nggak? Dianggapnya masih ada yang baper ya Pak? Iya, ada generasi kolonial ya, baby boomers itu nggak sopan, ya kan? Terus itu masih ada terus budaya ningrat, ya kan? Terus budaya jaga image, ya kan, budaya priayi, ya itu kadang-kadang masih ada gitu loh, ya kan. Nah itu kita lihat kulturnya dulu, kita harus izin dulu ya kepada pimpinan dan sebagainya. Mungkin kalau pimpinan kita juga bisa menyesuaikan diri, oke, tapi kalau enggak ya kita harus batasi lah. Kalau depan pimpinan yang ini kita ngomongnya yang lebih formal lah seperti itu, ya kan. Kita jaga seperti itu sehingga kalau kita punya banyak perbendaharaan kata, ya kan, yang formal maupun informal, terus kita bisa pakai dalam situasi yang tepat, dalam suasana yang tepat, di tempat yang tepat, itu akan lebih bagus. Dan generasi milenial akan stay, ya, akan tinggal di sana karena mereka itu suka ada lingkungannya yang dia sukai, ya. Apalagi lingkungan yang punya value, ya, punya value yang baik, ya kan, CSR-nya baik misalnya, itu generasi milenial itu senang, ya. Di samping
ada career path yang jelas. Ya. Jadi orang itu pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain bukan karena perusahaannya, tapi pindah keluar itu karena pimpinan. Tapi orang masuk itu karena nama besar perusahaannya, betul nggak? Kita masuk ke perusahaan karena nama besar perusahaannya, pengen masuk di perusahaan yang besar A, ya kan? Tapi keluarnya bukan karena perusahaannya, tapi keluar karena pimpinannya. Nggak cocok sama pimpinannya. Akhirnya kita keluar, ya kan? Nah, maka dari itu pemimpin zaman sekarang ini tidak gampang, ya kan? Sangat challenging, sangat menantang. Nah, salah satu kompetensi ya menurut saya selain kita bisa memahami perasaan mereka, preferensi mereka, bisa bergaul dengan bahasa mereka, melihat dari kacamata mereka, ya. Dan yang penting lagi adalah kita harus bisa jadi emak-emak. Emak-emak itu harus jadi ibunya yang harus bisa ngemong gitu ya kan. Jadi kalau mau ngeluh ya monggo ya, namanya ibu ya kan baik hatinya, ngemong terus melindungi ya kan, menyayangi. Nah gitu loh. Nah, kalau kita bisa HRD bisa atau pimpinan bisa jadi emak-emaknya ya seperti itu, saya yakin generasi milenial akan betah, stay dan akan berkontribusi secara maksimal ya kan. Itu yang sangat penting. Terima kasih. Ya. Nanti bisa dibilang hari itu harus memberi dulu ya Pak ya. Sebelum karyawan meminta, itu kita harus memberi dulu nih apa kebutuhan mereka seperti itu ya Pak ya. Supaya nanti ada kenyamanan untuk karyawan sendiri. Iya. Iya, betul. Jadi sebenarnya jangan take and give tapi harus give and take. Give and take. Ya kan? HRD sendiri ya Pak ya. Iya, ya HRD ataupun pimpinan yang lain tuh give apa yang bisa saya berikan untuk anak buah saya supaya anak buah saya itu happy, supaya anak buah saya itu bisa tumbuh dan berkembang, supaya anak buah kita itu bisa mengeluarkan semua potensinya, supaya anak buah kita itu bisa kontribusi maksimal. Nah itu give-nya itu seperti itu, ya kan? Makanya listen, yang tadi Fajil itu listen, dengerin dulu, ya kan? Tuhan memberikan telinga dua, itu punya maksudnya, itu dengerin dulu, ya, supaya kita bisa give, gitu, maksudnya itu tuh, ya kan? Nah, kalau kita bisa mendengarkan apa keinginannya, apa kebutuhannya, apa ekspektasinya, nah baru kita memberikan sesuai dengan keinginannya. Tidak hanya kebutuhan tapi keinginan, itu lebih tinggi, ya kan? Ya. Nah, itu kalau keinginannya kita bisa penuhi itu sangat loyal dia. Ya. Dia pasang statusnya happy-happy, tapi begitu kecewa ya pasang status juga, itu bahaya juga ini kecewaannya kan kemana-mana juga sekarang itu begitu. Nah, emotional question ya untuk generasi milenial ini coba kita harapkan mereka tetap kita jaga ya. Karena boleh sih, tapi harus hati-hati juga berkata, pasang status dan sebagainya, karena tidak semua orang itu sama seperti apa yang kita pikirkan. Orang tua kita, senior kita itu beda-beda, ya persepsi beda-beda. Jadi harus hati-hati juga gitu loh. Itu harus adjustable, harus sesuai dengan situasi dan kondisi sedang berdepan dengan siapa dan karakternya bagaimana, ya gitu. Ya. Ya, berarti intinya memang masih ada batasan ya Pak ya, masih ada normal lah seperti. Jadi memang harus dengan dulu nih kita mau bahasnya dengan cara pertemanan gitu kan atau dengan bahasa pertemanan atau mungkin kita ya udah formal aja nih kerja gitu ya pertemanan gitu ya Pak ya. Iya. Memang betul. Perlu ada norma di situ juga harus dijaga ya Pak ya. Ya betul. Jadi bisa juga jadi norma gimana Pak? Jadi norma etika tetap kita jaga dan juga yang penting adalah adanya emotional bonding. Keterikatan batin, keterikatan emosi antara diri kita dengan perusahaan kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita pemimpin kita ya perusahaan kita itu peduli sama kita sebagai karyawan. Nah, emotional bonding ini harus selalu ditumbuh kembangkan, ya kan? Makanya ada grup-grup WA dan sebagainya, kemudian ada grup WA yang bisa bebas ngomong dan sebagainya, ada grup WA yang lebih serius, itu juga kadang-kadang sudah dipilah-pilah seperti itu ya, terserahlah gimana, ya kan? Tapi bisa mengakomodir semua kebutuhan, semua kepentingan, semuanya adalah berorientasi untuk peningkatan kinerja perusahaan, kebaikan perusahaan. Ya. Ya, mantap, luar biasa.
Pak Cerah, terima kasih. Saya jadi banyak tanya. Nggak apa-apa ya Pak? Oh, nggak apa-apa, dengan senang Iya, hati. ini saya juga melihat ada tamu spesial dari Pak di sini nih, ada Pak Hidayat Mufti ya, yang tadi Pak Hidayat, waduh, terima kasih Pak akhir sesi Hidayat. ini luar biasa expert. Boleh Pak sebelum closing nih, sesi closing apa namanya dibuka, mungkin ada sedikit beberapa yang mau disampaikan oleh Pak Hidayat, boleh Pak? Ya, pertama izin dulu Pak Cerah ikut kelas Enggak, Pak. ingin banyak input lagi. Iya, tadi sorry tadi saya sempat keluar dulu ada gangguan listrik ya. Oke, gini, barusan Pak Cerah udah bilang tadi ya, menarik bener ya apa seseorang pekerja itu pengen masuk karena lihat nama besar perusahaannya begitu Ya. di dalam. Bukan dia keluar bukan karena perusahaannya ya yang Ya. dominan ya, Ya, tapi lebih karena hal lain. Memang betul. Ya. Jadi betul. ada 3 hal ya. Kalau saya sih selama ini ngelihat tuh ada 3 hal. Kira-kira kalau dalam istilah atau bahasa saya itu pertama karena atasannya ya, seperti tadi Bapak bilang ya. Atasan di sini berarti mewakili juga ya perusahaannya. Ya, Ya. itu yang pertama. Yang kedua karena value dari perusahaan itu. Value di sini ya termasuk regulasi, SOP, apakah SOP-nya bikin ngejelimet atau aturan yang bikin enggak fleksibel gitu ya. Ya, betul. Yang kedua value. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi komunikasi itu enak bahasa kita ya. Komunikasinya enak gitu ya. Enggak formal gitu ya. Ya, Saya pernah ada di satu perusahaan yang atasannya ya maaf ya atasan brengsek, value dari perusahaannya hancur gitu ya, hancur ya. Hancur. Tapi karyawannya itu bertahan 11 tahun nggak pernah ada yang resign. Oh gitu. Iya, sampai 11 tahun. Itu Oh, resign itu cuma karena udah ada pemberitahan bahwa perusahaan itu akan ditutup karena karena oleh pemerintah lah ya. Jadi faktornya berkisah tuh karena eksternal, bukan karena internal. Jadi perusahaan itu atasannya brengsek, ya value-nya hancur, tapi komunikasinya enak dari selama 11 tahun itu orang-orangnya mau pakai ngomong gua lu gitu ya, mau pakai ngomong apa, sampai bercanda sampai di level yang bercandaannya kalau orang nggak kenal itu kasar, itu jorok, gitu ya, bercandanya udah bikin sakit hati istilahnya. Tapi dari situ bondingnya itu, engagementnya itu, engagementnya. nah itu, dan itu salah satu aja saya perhatikan itu bisa jadi apa namanya sukses di mereka gitu, membantu sukses mereka dalam target-target apa gitu ya, borongan gitu, ya. Itu sampai saya perhatikan. Ada satu departemen X misalkan, rata-rata karyawannya, timnya kurang mencapai target. Karena komunikasinya enak, kebuka semua, itu departemen A dan B ngebantuin coba. Ada departemen A dan B nggak ngerti tentang kerjaan di X, kurang mengerti, tapi karena dibantuin. Gitu. Ya, jadi memang engagement sukses engagement itu ya salah satunya ya mensupport juga untuk sukses tadi yang betul yang Bapak sampaikan tadi itu ya, itu dari saya ininya hanya tambahan, tapi saya juga banyak juga dari Bapak tadi di awal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hidayat, tambahnya mantap. Luar biasa Pak Hidayat. Mantap. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita tiba di penghujung acara. Nanti kita tutup dengan sesi closing ya. Nanti ada closing statement dari pembicara kita. Boleh Pak disampaikan closing statementnya kurang lebih 1 atau 2 menit. Silakan Pak. Oh ya, baik. Jadi hidup ini apa namanya 3B saja bagi saya ya, supaya kita bisa menikmati hidup, mencapai target, dan kita bahagia serta awet tua seperti saya. Jadi pertama ada 3B, pertama bersyukur atas semua kenikmatan yang berikan pada Tuhan. Ya, jangan lupa untuk mensyukuri kenikmatan. Ya, mudah-mudahan dengan
kita bersyukur nikmatnya akan ditambah terus, ya kan, itu nomor satu. Yang kedua adalah berbagi, ya, apa yang kita miliki, punya ilmu ya kita bagi ilmunya, kalau kita punya uang ya kita bagi uangnya, kita punya tenaga yang kita bagi tenaga kita, ya kan, itu teruslah berbagi, ya kan. Jadi pertama adalah apa namanya, apa tadi? Yang pertama adalah Bersyukur. bersyukur, yang bersyukur, yang kedua adalah berbagi, yang ketiga adalah berkembang. Jadi kita ini kan manusia itu ongoing proses, kita itu belum jadi diri kita yang terbaik. Maka dari itu terus tumbuh kembangkan diri Anda, terus tingkatkan kompetensi Anda supaya Anda menjadi diri Anda yang terbaik seperti pesan dari Tuhan. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jadi dengan 3B ya, bersyukur, berbagi dan berkembang, ya insya Allah kita akan menjadi diri kita yang terbaik, kita hidup bahagia, senang, kita berkontribusi secara maksimal dan juga dekat sama Tuhan, Allah yang maha baik. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Ya. Mantap, luar biasa. Boleh applause untuk pembicara kita pada hari ini. Sesuai dengan yang dibawakan oleh Pak Cerah ya, do the best ya, not be the best gitu kan. Waduh, mantap. Izin saya mau kasih hadiah sama kalau mau beli bukunya Pak Cerah nih, kayaknya harus ada yang dibeli nih, ya. dari 3 koleksi buku tadi ya. Termasuk ini yang dipegang sama Boleh. Pak Cerah nih, mungkin salah satu Ya. buku yang paling maestro nih. ya, nggak jadi pilot, yang penting nulis buku tentang pilot lah, cara sukses ala pilot. Ya. Siap ya, oke, baik, terima kasih. Desti, saya pengen, saya pengen memberi, Pak Hansara mau ada hadiah untuk para peserta hari ini. Oh. Ya betul Pak Diki, terima kasih. Ya, Pak Diki, terima kasih. Hadiahnya buat siapa Pak? Boleh bisa buat saya udah menunggu nih Pak, siapa tahu buat saya gitu. Buat yang sangat rajin dari tadi pagi sampai siang ikut terus dan juga aktif bertanya, yaitu Ibu Yunita Mahairani. Alhamdulillah. Makasih Pak Cerah. Selamat Ibu Yunita. Makasih Bu Desti. Boleh tuh Pak, itu cara dapatnya gimana Pak? Kalau ini Semoga kan bukan selalu hadiah kan? ditambahkan ya Pak rezekinya. Ya, siap, nanti khusus Pak Hidayat kami kirim Pak. Siap, kasih Mau ada alamatnya satu Pak. lagi nggak Pak yang mau dikasih hadiahnya biar ditambahkan rezekinya. Ya, siap. Ya, siap. Nanti kita Boleh. bagi. Ya, terima kasih. Iya. Ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi berikutnya ya Pak ya, dan Pak Cerah bagi-bagi Amin. buku maestronya nih. Ya, saya juga nunggu nih. Terima kasih. Boleh Pak, ada event Pak, offline nih Pak, sekarang udah level 1 nih Pak Miki. Iya, ya. Kita nanti lihat ke sikonnya ya. Ya. Siap. Ya mudah-mudahan ada kesempatan ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Itulah virtual learning sesi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kami juga mengingatkan ya kepada seluruh peserta ya untuk isi form feedback topik virtual learning hari ini. Klik pada link yang sudah tadi saya kirimkan ya melalui chat room Zoom-nya. Mumpung masih segar ya, sebelum ditutup saya mau ajak foto bersama dulu. Silahkan mungkin rekan-rekan untuk bisa aktif video ya on cam ya, kita foto dulu. Bu Yunita yang udah dapat buku, ayo jangan ada alasan untuk nggak on cam nih, udah dikasih udah dikasih buku sama Pak Cerah nih. Belum siap on cam. On cam lah Ibu, ayo on cam, kita tungguin. Oke, boleh teman-teman semuanya yang lain, Pak Aji, Pak Saiful, dan Pak Za, boleh dipersilakan on cam. Oke, Bu Yunita, gimana Bu? Mau on cam? Udah dapat hadiah dari Pak Cerah nih. Iya, Lagi, on Bu. camnya Kali belum siap. bisa. Hadiahnya aja dari Pak Cerah. belum siap katanya, padahal dapat buku ya Pak ya. Gak apa-apa deh. Oke, baik, kita jadi berempat nih berarti ya yang on cam nih ya. Oke deh, gak apa-apa. Ini waduh Pak Aji,
Mungkin Pak Cerah mau kasih hadiah lagi ke Pak Haji udah on cam biar tes. Terima kasih Pak Haji. Oke, siap. Tanpa menunggu lama. Baik, ini kan baru muncul. Pak Saiful juga ini, terima kasih Pak Saiful on cam. Hai. Oke, Pak Saiful. Oke, udah ya. Pak Zah, mungkin ada lagi yang mau on cam? Oke, sudah cukup. Tanpa menunggu lama ya, kita buat 2 gaya ya. Yang pertama gaya KTP formal ya, formal gitu. Oke, Pak Saiful mau gimana Pak? Aduh, kameranya masih gerak-gerak nih, kayaknya lagi lihat posisi dulu nih. Oke, udah siap Pak Saiful? Aman? Oke, sip. Gaya KTP dulu ya Pak. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, baik. Tunggu sebentar. Ya, untuk sesi yang kedua, gayanya bebas. Oke, gaya bebas. Gaya Excellent. gaya akhir bulan ya. Karena sebentar lagi Vicky, memang excellent. closingnya nih dimajuin nih gitu kan, mau gajian gitu. udah apa namanya, mau gajian nanti ke bulan Januari kan lama lagi nih kayaknya. Bingung juga. Oke, sip. Gimana nih gayanya nih? Boleh gini? Boleh. Oke, boleh gini juga boleh gitu kan. Oke. Baik. Siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah Selamat hadir. sore. Terima kasih Terima Pak kasih Cerah, Pak Cerah, terima kasih Pak Miki, Pak Bu Hidayat, Desti, dan dan Pak teman-teman Miki. semua. Pak Cerah, Terima kasih. Pak Dan Miki. luar biasa ya. Ya, terima Desi. kasih semua. Salam Ya, sehat. baik. Saya tutup dengan satu pantun. Terima kasih semuanya. Ya, bunga Terima mekar kasih. bukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Saya Ade Destiani, pamit undur diri. Selamat sore Pak Cerah, Pak Hidayat, dan Pak Miki, serta teman-teman semuanya. Selamat sore kawan-kawan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.